Prof. Martin saya lihat sudah siap-siap ini, Prof. Silakan dimulai saja, Prof. Waktu dan saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Ila Rahmatin yang sudah menjadi host dalam kegiatan. Kemudian Bapak dan Ibu yang berbahagia yang dari pagi ini sudah mengikuti kegiatan. Bapak dan Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung untuk kelas yang kedua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira sudah cukup panjang ya dari kemarin ini mendapatkan pembedahan dan masukan-masukan dari teman-teman yang menangani dari segi manajemen. Dan hari ini kita ingin berdiskusi, artinya sifatnya sharing. Kalau kita lihat dari 4 jurnal yang bergabung bersama saya, 1 IQRO itu sudah terakreditasi dan terakreditasinya itu baru di awal tahun 2020 untuk periode 1 ketika kami melakukan penilaian di bulan Mei. Dan saya kira kalau untuk reakreditasi sayang nanti. Namun untuk tagihan ini dicoba nanti untuk mensubmitkan ke WOS atau ke Scopus, tentu dengan beberapa perbaikan yang harus dilakukan untuk IQRO. Namun untuk yang lain ini sudah pada posisi Sinta 3. Jadi kemungkinan untuk naik peringkat itu tinggi. Kalau saya lihat, saya baca beberapa artikel yang sudah saya baca mulai dari kemarin, ada Fitra, kemudian Fikri, kemudian yang satu lagi Taraka ya. Nah, ini semuanya sudah pada Sinta 3. Jadi tinggal sedikit lagi mempoles untuk menaikkan menjadi Sinta 2. Insya Allah dengan ikhtiar yang bagus, tentu ini akan mimpi kita untuk sama-sama membangun publikasi di lingkungan PTKI ini bisa terwujud. Atau ada yang sedang reakreditasi untuk ke Sinta 2? Kalau Fitra itu 2019 ya. Kemudian Fikri, Bu Wiwi, Fikri kapan akreditasinya? Bu Wiwi? Oh, belum ya, nggak nyambung. Yang dari yang satu lagi dari sebentar. Altarika, Prof. Ya Altarika ya, oke. Yang Fikri, kemudian yang satu itu jurnal pendidikan agama Altarika. Jadi untuk Altarika akreditasinya ini dari September 2000. Dari 2 September 2020. Artinya masih baru semua ya rata-ratanya. Iya. Oke, berarti tinggal satu. Sebenarnya kalau untuk naik peringkat kan tinggal satu nomor saja kita untuk submitkan ke Arjuna. Saya kira dari catatan-catatan kemarin itu bisa menjadi perbaikan. Namun hari ini sebelum kita membedah lebih lebih dalam, saya ingin memberikan catatan sedikit selama perjalanan saya sampai hari ini untuk terlibat di Arjuna terhadap manuskrip yang sudah kita baca. Kemudian sekitar kalau sekarang ini sudah 387 jurnal yang kita baca. Nah, catatan-catatan ini tentu harus kita bagikan kepada teman-teman semua yang hari ini tergabung dalam pendampingan, sehingga ke depan tentu ini bisa menjadi catatan untuk perbaikan. Dan setelah daripada pelatihan ini kita akan diminta untuk submit ya, untuk submit di akreditasi. Nah, Bapak dan Ibu semua, saya izinkan dulu untuk sedikit berbagi dari apa yang sudah kita lakukan selama ini. Bisa dilihat ya Bapak Ibu slide saya? Bisa Pak, bisa Bu. Bisa. Ya, memang kalau nama saya memang identik dengan laki-laki. Pasti ya teman-teman juga sering mengidentitaskan saya dengan laki-laki. Oke, baik. Kita lihat sedikit mengenai standar substansi artikel untuk jurnal terakreditasi di Sinta. Dan saya kira Bapak dan Ibu yang sudah mendapatkan Sinta 2 dan Sinta 3 ini sudah memenuhi standar yang diinginkan, terutama yang Sinta 2. Dan Sinta 3 tentu ini harus ada perbaikan.
sedikit dari apa yang sudah menjadi yang sudah Bapak dan Ibu lakukan selama ini, dan kita sudah melakukan penilaian, ada yang di 2019, kemudian ada yang untuk edisi 2020. Dan untuk target dari capaian pertemuan sesuai yang diamanahkan oleh Pak Anton sebagai leading daripada kegiatan, bahwa nanti kita tentu harus merubah mindset sebagai pengelola jurnal terakreditasi nasional untuk memenuhi kriteria dasar dari Arjuna, dan kalau bisa terutama untuk IKRO nanti kita sangat berharap ini bisa masuk untuk ke leading ke internasional, dan bukan tidak mungkin untuk yang Sinta 3 ini juga bisa untuk leading ke yang internasional nanti. Dan nanti kita akan lihat bagaimana beberapa catatan mengenai substansi yang diinginkan, terutama kepada 8 indikator, karena di dalam penilaian Arjuna mau tidak mau 8 indikator ini harus dipenuhi. Dan pada saat ini mungkin sedikit saya bercerita, saya sebagai ketua Rumah Jurnal UIN Imam Bonjol Padang itu ada 42 jurnal di sana yang sekarang sedang juga sama dengan teman-teman untuk peningkatan daripada akreditasi. Dan alhamdulillah dari 42 sekarang sudah submit 12, yang sudah terakreditasi 16, berarti masih ada tagihan, karena yang tagihan sisa yang 16 ini adalah karena ini jurnal-jurnal baru, artinya belum kita submitkan. Dan tentu ikhtiar ini juga berbarengan dengan komitmen juga bagi para pengelola nanti, artinya tidak hanya rumah jurnal yang berkeinginan untuk memajukan publikasi, tetapi adalah kerjasama yang baik antara rumah jurnal dan pengelola jurnal semua. Dan saya ada 2 jurnal terakreditasi di bawah saya, ada jurnal KVA, jurnal gender, yang kebetulan untuk saat ini saya sudah menjadi reviewer di sana. Kalau selama ini kan di tim editor, tapi karena harus ada regenerasi, maka sekarang ini kita coba untuk memetakan kembali untuk tahap editor. Dan untuk di jurnal taklim ini yang saya masih harus menjadi editor in chief, ya ini juga terakreditasi di Sinta 2. Juga bisa nanti Bapak dan Ibu sedikit mungkin bisa melihat mana yang bisa dilihat dari Al-Taklim, dan juga termasuk IKRO ini ya yang sudah terakreditasi di Sinta 2. Nah, untuk hari ini kita akan melihat bahwa tentu artikel-artikel yang Bapak dan Ibu terbitkan ini adalah artikel-artikel yang harus memenuhi kriteria good paper. Nah, apa yang dimaksud dengan good paper? Artinya artikel atau manuskrip yang kita publikasikan betul-betul harus memenuhi kriteria menjadi standar yang diinginkan oleh Arjuna berdasarkan 8 standar ini. Dan kita akan melihat bahwa di dalam standar Arjuna itu yang diinginkan mulai dari judul. Nah, judulnya tentu ini sudah dilihat, ini apakah ini sudah memenuhi kriteria sebuah judul yang baik, kemudian sampai kepada referensi, artinya penggunaan daripada daftar pustaka yang ada pada sebuah artikel. Dan good paper comes out from a good process of planning, research, and writing. Jadi mau tidak mau ketiga siklus ini harus kita lihat terhadap manuskrip-manuskrip yang masuk ke tempat jurnal Bapak dan Ibu. Jadi artinya bahwa sebenarnya kalau bisa artikel-artikel yang diterbitkan di tempat Bapak dan Ibu itu lebih banyak artikel-artikel yang based on research. Artinya berdasarkan artikel-artikel dari penelitian. Nah, apakah artikel-artikel konsep atau artikel-artikel non penelitian itu bisa diterima? Bisa, tapi tentu porsinya tidak terlalu banyak. Kalau bisa misalnya seperti saya lihat di Fikra 15 artikel yang terbit satu edisi, jadi tolong diyakinkan betul bahwa dari 15 artikel ini mana komposisi untuk yang artikel based research, kemudian mana yang konsep. Nah, kalau kita di Al-Taklim itu 9 artikel itu jarang kita menerbitkan, paling satu, kalaupun itu ada. Ya, kenapa? Karena artikel-artikel konsep ini kadang-kadang teman-teman belum begitu memiliki kemampuan untuk membungkus
Ya, karena yang diinginkan oleh artikel konsep itu kaya dengan literatur, kaya dengan referensi, kaya dengan penelaan daripada bacaan-bacaan terhadap topik yang diterbitkan. Nah, namun kelemahan yang kami baca ternyata manuskrip-manuskrip yang diterbitkan oleh jurnal-jurnal yang sudah mengajukan akreditasi di Sinta, apakah itu reakreditasi maupun yang di awal itu adalah artikel-artikel konsep ini memiliki referensi di bawah 20 buah. Dan 20 referensi ini tidak dari hasil penelitian-penelitian yang diterbitkan oleh jurnal yang bereputasi, tetapi hanya bersumber dari referensi-referensi yang diambil dari blog, yang diambil dari Wikipedia, kemudian ada sedikit buku-buku primer, namun buku-buku primer ini buku-buku yang tahun-tahun lama, padahal kalau secara kasat mata bahwa ilmu itu kan selalu berkembang dan perlu polesan-polesan dan selalu dipoles oleh para pakarnya dengan penemuan-penemuan baru, dan biasanya kenapa artikel yang menjadi rujukan utama itu adalah artikel yang berasal dari research. Dan Bapak dan Ibu, saya kira tidak ada persoalan untuk menjalankan bisnis proses. Dan bisnis proses daripada manuskrip yang masuk di jurnal IKRO, yang masuk di Fikra maupun di Fitra itu ataupun di Altarka itu harus menjalankan bisnis proses secara OJS. Dan kalau tadi Pak Anwar Dhani sudah mengungkapkan, ini tidak masalah lagi dengan persoalan manajemen. Tetapi yang menjadi persoalan adalah belum menjalankan full proses bisnis artikel. Dan ketika kita masuk ke sistem Bapak dan Ibu, ternyata artikel yang diterbitkan itu tidak melalui proses review yang bagus. Artinya hanya ada riwayat manuskrip masuk tanggal sekian, tetapi untuk masuk lagi kepada editor untuk dilihat pertama kali apakah sesuai dengan gaya selingkung, itu tidak ada catatan dari editor yang diupload di dalam sistem. Nah, ini yang paling banyak kita temukan. Artinya ketika manuskrip masuk langsung masuk ke reviewer, diberikan ke reviewer, kemudian dari reviewer itu ada yang dikembalikan, tetapi ternyata si penulis artikel tidak memperbaiki, dan itu terlacak Bapak dan Ibu. Jadi tolong nanti dijaga betul bahwa untuk proses bisnis artikel, karena ini kan menjaga kualitas dari substansi artikel-artikel yang kita terbitkan di jurnal Bapak dan Ibu, ya termasuk jurnal kita juga. Bahwa proses bisnis mulai dari artikel submission, ya artikel masuk ke dalam OJS, maka yang memainkan peranan penting di awal itu adalah managing editor. Nah, dan juga kalau bisa ini tentu bekerja dengan editornya. Yang akan melihat pertama kali itu adalah managing editor dan editor in chief-nya. Bahwa ini ada artikel masuk, kemudian untuk melihat kesesuaian dengan template. Apakah ini sudah masuk dengan template yang sudah kita syaratkan di dalam OJS ini sudah diikuti. Nah, kalau dia belum, tolong ini diberikan catatan artikel ini. Jangan dilanjutkan kepada proses review. Tapi yang paling banyak itu adalah langsung kepada proses review. Nah, kembalikan dulu, minta si penulis untuk memperbaiki dulu, kemudian dan tugas daripada editor, kemudian setelah dari managing editor, kalau ini sudah layak, maka managing editor akan mendistribusikan kepada editor mana yang bekerja pada saat ini. Boleh saja editornya kan tidak harus dari kampus sendiri. Mungkin ada di Iran, seperti kami ada yang di Iran, ya saya kontak yang di Iran, tolong Anda jadi editor untuk artikel ini. Tolong dilihat dulu bagaimana poin-poinnya. Kita memiliki standar. Ini poin-poin yang harus dilihat oleh editor. Nah, tolong itu dijalankan Bapak dan Ibu untuk menjaga kualitas daripada artikel ini. Nah, ketika editor sudah bekerja, oh ini sudah sesuai catatannya, kalau belum sesuai dikembalikan lagi. Nah, kalau sudah diperbaiki oleh penulis, baru dia masuk kepada reviewer. Nah, yang salah selama ini adalah artikel yang belum layak untuk dilanjutkan di proses review, itu dikasihkan kepada reviewer, sehingga reviewer yang luar negeri itu tidak mau lagi melanjutkan pekerjaannya karena bahasanya masih amburadul, kemudian kualitas dari artikel yang kita berikan kepada reviewer, terutama reviewer luar negeri ini masih belum bagus. Ya, sehingga ketika dia membaca, dia tidak akan membaca lagi ini tidak sesuai dengan gaya selingkung, bahasanya begini atau segala macam. Itu bukan tugas reviewer. Yang tugas reviewer pada saat review proses adalah, ya ini
tolong dilihat lagi catatan-catatan reviewer. Jadi catatan-catatan reviewer itu bukan menteli terhadap bahasanya yang belum standar dan segala macam, tetapi yang harus diteli adalah di dalam artikel ini sudah ada gap analisisnya. Sudah ada state of the arts-nya. Artinya di dalam latar belakang sebuah artikel ini sudah terlihat tidak ada gap analisis yang ingin dicari, berbeda dengan apa yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Nah, kemudian tujuannya sudah jelas enggak ini masuk di dalam bagian latar belakang, terutama di paragraf terakhir. Tolong tutup paragraf terakhir itu dengan tujuan. Ya, di beberapa artikel yang saya review ternyata belum menutup ini. Nah, untuk edisi selanjutnya harus secara eksplisit, ya ini kita minta kepada penulis artikel untuk memasukkan tujuan. Ya, boleh tujuan, boleh rumusan masalah. Tapi yang lebih baik itu adalah tujuan penelitian. Kemudian metodenya bagaimana? Untuk pembahasannya bagaimana? Referensi yang digunakannya bagaimana? Cukup itu yang menjadi pijakan bagi seorang reviewer untuk bekerja kepada 5 komponen ini. Melihat gap analysis, objective, methods, discussion, dan reference. Nah, kalau ini sudah dilihat oleh reviewer dan memberikan catatan, kemudian dia akan, apakah dia menyarankan untuk required revision, artinya membutuhkan revisi atau menolak. Oke, ini yang harus kita jalankan, jangan sampai bahwa sebuah artikel itu tanpa proses yang seperti itu. Nah, bagaimana dengan persoalan bahasa? Jadi silakan, ya kalau kebijakan kita di Al-Ta'lim, di awal manuskrip masuk harus memberikan bukti proofread dulu. Nah, ada juga setelah artikel itu diterima diminta untuk memperbaiki bahasa untuk mencarikan proofreading. Nah, jadi tugas proofreading itu bukan kita sebagai pengelola jurnal, tetapi memang diminta kepada penulis untuk melakukan proofread. Ya, silakan mau kepada proofread yang berbayar atau proofread ya, teman-temannya yang pakar di dalam bahasa Inggris. Kalau kita ya seperti kita lakukan, kalau memang dia terkendala maka kita akan menawarkan satu lembaga yang bisa menangani proofread. Ya, kebetulan kita sama simpatik yang ada di UIN Malang itu dengan Pak Adrian itu punya koneksi yang bagus. Jadi ini ada artikel masuk, kita sarankan untuk dia proofread ke Pak Adrian. Dan biasanya satu artikel itu tidak terlalu banyak untuk Pak Adrian mengambil, paling ada yang 400 atau 600 ribu. Itu nah biasanya itu yang dilakukan oleh penulis. Ya, artinya tidak kita sebagai pengelola jurnal yang melakukan ini. Nah, baru setelah itu silakan kalau untuk cek similarity ini di awal artikel masuk atau di akhir ini kita lakukan cek similarity, atau kedua-dua proses di awal juga dilakukan cek similarity. Lanjutkan punya batas, ada yang 12%, ada yang 7% mensyaratkan, ya itu silakan. Nah, setelah itu baru bisa kita publish. Nah, inilah ketentuan-ketentuan proses bisnis artikel ini diharapkan bahwa Bapak dan Ibu sudah menjalankan. Ya, karena itu tercak di dalam sistem. Ya, kalau ini tidak dilihat, bukti editor bekerja, ya, ini yang palingnya itu adalah ketinggalan kita untuk meminta editor untuk bekerja. Yang ada adalah bukti kinerja daripada reviewer. Jadi keterlibatan editor bisa dilihat dari bukti manuskrip ini dibaca terlebih dahulu, kemudian diberikan track changing-nya, nah kemudian diupload di dalam sistem, itu sudah menyatakan bahwa editor kita sudah bekerja. Artinya tidak hanya memajang, ya tidak hanya memajang. Ini banyak kan, ini editornya sudah punya Scopus dari universitas ini, tetapi hanya pajangan saja. Tetapi bukti kinerja dia bekerja itu tidak ada. Ini yang jangan sampai kita lakukan. Nah, itu Bapak dan Ibu. Kemudian tugas editor dan reviewer tadi sudah saya kemukakan kepada 5 hal, dan minimal melihat fokus dan skopnya itu tugas editor. Apakah fokus, skop tulisan sesuai dengan fokus dan skopnya jurnal. Jangan sampai kita menerbitkan artikel-artikel yang tidak sesuai dengan fokus dan skop kita. Seperti Fitra adalah jurnal kajian studi Islam. Nah, studi Islam kan luas. Nah, pada fokusnya apa? Fokus 1, 2, 3, 4. Nah, minimal kelima fokus ini satu penerbitan itu harus ada satu artikel yang mewakilinya.
Ya, jangan sampai hanya pada satu fokus saja pendidikan Islam atau tentang kajian tasawuf atau tentang kajian apa. Jangan itu saja dalam satu edisi. Nah, kalau memang ada 5 skop, maka minimal 1 artikel ini sudah mewakili setiap kali edisi yang kita terbitkan. Kemudian apakah topik dan isu masalah yang diangkat sesuai dengan tema terbitan. Nah, ini untuk jurnal-jurnal ada yang sudah tematik ya. Kalau seperti Ulumuna dia tematik, kalau Iqra tematik tidak? Pak Suwono? Iya. Belum nyoba ke situ, Bu. Belum nyoba ke situ. Jadi 3 fokus. Baru jurnal pendidikan ya? Ya. 3 fokus 1 apa? Tentang manajemen pendidikan dan educational technology. Nah, manajemen pendidikan dan educational technology. Nah, apakah setiap kali edisi kedua fokus ini ada artikelnya? Ada, Bu. Ya. Ada. Yang jangan sampai adalah hanya kepada manajemen saja dalam 15 artikel yang Bapak terbitkan. Kalau Fitra, bagaimana Fitra? Wandisha? Nggak ada ya? Lagi nggak ada di tempat. Fitra Ardi, gimana? Ardi gabung ya? Ardi ada. Gimana, Bu? Ya gimana Ardi? Kalau Fitra gimana Ardi? Apa fokus dan skopnya? Kalau fokus dan skopnya itu, Bu, seputar kajian keislaman. Ya, tapi kajian Islam itu keluas, jangan sampai belum ditematikan berdasarkan edisi yang publish. Cuman kita di dalam penyampaian fokus dan skop sudah kita sampaikan. Nah, kebanyakan per edisi itu hanya seputar pendidikan keislaman. Itu deh, Bu. Kalau di sini kita kan skopnya itu history of Islam, sejarah Islam, hukum Islam, teori Islam. Nah, cuman per edisinya belum bisa kita tentukan karena penjaringan artikel yang masuk itu terkadang artikel yang masuk, banyaknya pun artikel yang masuk itu terkadang artikelnya ada yang tidak lolos dari segi Turnitin dan tidak lolos dari segi ulasan editor. Nah, jadi ketika kita skopkan itu misalnya terkait pendidikan, ya artikelnya kurang, Bu, untuk menutupi pendidikan seluruhnya gitu dia. Namun jadi, tolong nanti dipetakan Ardi untuk ke depan. Artinya minimal 1, 2, 3 itu harus bervariasi. Artinya tidak hanya kepada pendidikan Islam. Nah, kan ini kan mau mendekat menjadi Sinta 2 atau karena mau tidak mau ketika kami menilai kami akan melihat fokus dan skop jurnal ini apa? Kemudian artikel yang diterbitkan, ini ada 15 artikel, ada berapa artikel yang mewakili fokus ini, kemudian ada berapa yang mewakili fokus ini. Nah, kalau memang satu kali edisi itu hanya 1 fokus, berarti itu harus ditemakan. Ya, itu dia, Bu, rencananya di edisi tentang pendidikan Islam. Jadi itu untuk catatan saja ya, untuk ke depan. Kalau sekarang yang terbit. Nah, Bu Martin. Eka? Ya. Bu Martin, ya, boleh ya? Iya, boleh. Kan kita punya 5 kajian. Misalnya kita punya 5 histori Islam, hukum Islam, sejarah Islam, ekonomi Islam, pendidikan Islam gitu kan. Apakah bisa dalam satu terbitan itu ke-5-5-nya itu masuk dalam satu terbitan itu? Karena kita belum tematik. Iya, kalau memang itu fokus dan skopnya bisa, Ibu. Yang tidak boleh adalah jika sudah Ibu temakan Islam untuk penerbitan ini, kemudian untuk sejarah penerbitan berikutnya. Berarti pada setiap penerbitan itu berdasarkan tema yang kita tawarkan. Tetapi ketika ini belum ditemakan secara umum, seperti Al-Ta'lim itu kan masih umum. Namun di dalam satu edisi itu kita bervariasi berdasarkan apa yang kita sudah nyatakan di fokus dan skopnya jurnal. Misalnya untuk persoalan sains, ya pendidikan sains ini 1 artikel, misalnya 1, 2 artikel, kemudian yang bahasa 1 artikel, pendidikan bahasa, kemudian pendidikan apalagi 1 artikel. Jadi semestinya seperti itu, Bu Eka. Jadi ini, Bu, nambah sedikit ini, Prof. Martin. Ya. Nah, untuk edisi Desember ini kan sebenarnya kita udah menyampaikan itu di Kalpaper itu untuk temanya itu Islamic Science. Nah, karena Islamic Science itu luas, nah kita hubung aja dulunya. Nah, karena ada mendapat gambaran kemarin dari Mas Anwar, itu dibuat aja tematiknya secara tampilan di 1 edisi itu. Jadi bisa dibuat section. Boleh. Nah, harus dinyatakan.
yang tidak boleh itu tidak dinyatakan. Artinya kita melihat secara umum saja apa yang tertulis di fokus dan scope, di toolbarnya fokus dan scope itu kita lihat. Tetapi ketika memang di dalam ada announcement itu dinyatakan oleh Pak Ardi bahwa Desember ini akan menerbitkan pendidikan sains Islam. Oke, kemudian tema-tema pada pendidikan sains Islam ada yang multidisiplin dengan agama, multidisiplin dengan bahasa, misalnya multidisiplin dengan pendidikan sains murni, ya, silakan. Tetapi itu tentu harus dinyatakan secara eksplisit di bagian announcement-nya ya Pak Ardi ya. Oke, jadi itu. Nah, kemudian editor juga harus melihat ada nggak novelty daripada artikel yang masuk. Persoalan sekarang mau tidak mau bahwa sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu yang sudah diterbitkan di jurnal-jurnal terakreditasi. Dan tidak ada sesuatu yang baru yang ingin ditawarkan. Nah, semestinya di dalam artikel yang masuk ke kita, kita lihat apa sih keunggulan dari artikel ini. Ya, berbanding dengan apa yang sudah dilakukan oleh penulis-penulis terdahulu. Dan coba dilacak. Banyak enggak ini berada di Google Scholar? Saya selalu begitu. Ketika ada satu artikel masuk, kemudian judul ini saya lihat dulu di Google Scholar, ya ada sudah banyak enggak orang mengkaji ini. Nah, ketika dia masih sedikit dan kita lihat apa dia menunjukkan sesuatu yang baru yang ingin dia sampai ke pembaca. Nah, jika belum ada maka mungkin itu tolong diberi catatan dulu sebelum kita lanjutkan kepada tahapan review. Ya. Editor juga harus bekerja pada tahapan itu. Kemudian melihat bibliografi, terutama referensi utama. Karena mau tidak mau begini Bapak dan Ibu, jumlah referensi masing artikel bisa, jurnal fitrahnya Sinta 3. Kemudian artikel yang akan kita terbitkan coba dilihat referensi-referensi yang digunakan oleh penulis yang sudah berada di Scopus pada kuartil 1, 2, dan 3, dan 4. Jangan di bawahnya yang disitasi oleh si penulis. Walaupun katanya Bu di beberapa webinar mereka teman-teman menyatakan bahwa ini kan kebetulan terbitnya di Sinta 6. Kemudian tapi artikelnya bagus untuk disitasi oleh penulis. Nah, saya kira kalau untuk kajian-kajian pendidikan, kajian-kajian keislaman, saya kira sudah banyak sekali artikel-artikel yang bisa penulis. Jadi kemutakhiran referensi juga harus kita lihat dulu sebagai editor. Apakah masuk ke kita atau artikel yang masuk ke kita ini untuk referensinya itu kalau di sains itu sudah mewajibkan 5 tahun terakhir. Nah, kalau kita di pendidikan atau di kajian keislaman itu masih bisa 10 tahun terakhir. Berarti 2010 ke atas. Jangan banyak yang 2010 ke bawah. Ya. Nah, ini. Bu Yeni? Ikro? Kalau di Alto Rico namanya juga kita pemula Bu dan segala keterbatasan kita kelihatannya kalau di pedoman penulisan kita menyebut 10 tahun terakhir. Karena kita punya artikel yang kita terbitkan yang memang referensi yang dikutip itu di atas 10 tahun gitu. Bahkan ada yang tahun 1970-an gitu. Tapi itu mungkin menjadi catatan bagi kami karena lagi-lagi karena keterbatasan kami aja Bu. Terbit. Cara mengakalinya, cara mengakal siapa namanya Pak Toreka? Pak Musadad. Pak Musadad ya, karena wajahnya nggak nampak. Jadi Musadad Arhab ya. Jadi untuk mengakalinya ini boleh juga ya kita tolonglah. Karena ini juga untuk menjaga kualitas jurnal kita. Seperti yang kita lakukan, jika terlalu banyak yang di bawah 10 tahun terakhir, maka itu untuk membendelekan atau mensoterokan, sehingga referensi
yang sepa itu kan kalau tim-tim yang sudah lihai dengan Mendeley dan Sotero biasanya terlacak. Ya supaya menghindari tidak tahun 70 lagi, tidak 99 lagi. Ya kalau itu terpaksa memang harus kita lakukan. Daripada kita sudah publish, mau tidak mau kalau yang sudah publish itu kan tidak bisa kita otak-atik. Namun untuk ke depan, sekarang kan untuk ke depan. Untuk perbaikan kepada edisi selanjutnya. Ya, betul. Itu memang kendala kita selama ini. Saya juga ketika pertama-tama Al-Taklim itu saya pegang, kemudian ya memang referensi-referensi teman-teman itu yang 2.000 ke bawah yang paling banyak karena terutama hasil penelitian ini kan mereka banyak mereduksi dari apa yang sudah ada sehingga lupa untuk memutakhirkan daripada derajat kemutakhiran daripada referensi. Jadi salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah kita bantu teman-teman penulis ini ya kalau memang mereka bersedia biarlah kita bantu ya memang kita setiap kalau kita kan cuma 9 artikel yang kita publikasikan. Kalau di atas 9 saya kira sudah agak ribet, apalagi kalau Iqra udah bagus itu, sudah 15, tapi jangan ditambah ya Iqra, ya karena kita juga harus menjaga kualitas. Kalau di atas 15 nanti takutnya seperti jurnal-jurnal seperti IJIK, kemudian jurnal IJAS yang kemarin ditarik di tataran Scopus itu karena dia meningkat pertama dulu 12, kemudian naik menjadi 20 lebih, kemudian karena dia sudah Scopus, kemudian banyak peminatnya sampai ribuan atau ratusan. Saya kira satu edisi itu kalau 15 antara rentang 5 sampai 15 itu kan tim editor memang bekerja betul-betul sungguh-sungguh itu. Kita punya editor yang betul-betul memiliki komitmen kerja paling ada 3, 4 ya yang lain itu kan kadang-kadang karena kesibukan juga masih banyak terlambat di dalam memberikan hasil review terhadap artikel yang sudah kita tugaskan. Jadi saya kira porsi daripada 5 sampai 15 itu sudah maksimal yang 15 itu. Jangan ditambah lagi, sudah. Karena ini ditakutkan nanti konsistenitas daripada artikel antara satu artikel dengan artikel itu tidak bisa terjaga dengan bagus. Jadi supaya untuk menghindari itu, ya saya kira kalau di Altorika ini apa? 10. Kenapa, Prof? Berapa buah artikel satu edisi? Satu edisi untuk sementara masih konsisten di 5, Prof. Tapi rencana mau dinaikkan karena kasihan juga kawan-kawan kan cuma 5. Jadi ya. Kalau kita jadi begini, takutnya begini, Pak. Kalau 5 ini takutnya ada satu artikel nanti ada yang harus kita retract karena kadang-kadang penulis ini kan nakal. Dia sudah mensubmitkan ke kita, sudah melalui proses review, kita sudah publikasikan. Ternyata pada saat kita mempublikasikan, kita cek Turnitin, ternyata artikel ini sudah submit di tempat lain. Nah, jika itu terjadi, tentu ini juga harus kita retract. Nah, maka tinggal 4. Mungkin 4 ini yang kita majukan untuk penilaian akreditasi. Namun nanti tolong, kalau memang Pak dan Arhaf di Atarikah mau meningkatkan jumlah artikel, tolong dimasukkan di sejarah jurnal bahwa untuk edisi selanjutnya jumlah artikel sudah berubah. Jadi kami kenapa ini cuma 5? Karena konsistensitas dari jumlah artikel juga kita lihat. Di edisi ini ada 5, di edisi berikut juga harus 5. Nah, seandainya ini ada kesenjangan, di ini 5 ada 10, ini juga kita akan lihat lagi apakah dia seperti itu berlaku di dalam gaya selingkungnya jurnal bahwa di edisi ganjil ini 5, di edisi genap ini 10. Jika itu tidak ditemukan berarti ini ada sesuatu yang yang di luar daripada yang sudah ada di gaya selingkung. Ya. Tetapi ketika Bapak kemudian untuk perbaikan selanjutnya kami menjadikan 7 atau 9 dimasukkan, maka kita bisa melihat. Karena ini ada sudah melalui rapat daripada tim editor bahwa ini harus ditingkatkan jumlah artikel yang akan dipublikasikan. Ya Pak, itu salah satu yang Bapak harus lakukan kalau memang itu harus ditingkatkan. Kalau yang yang satu lagi apa? Fitri ya, Fitra sudah. Yang satu lagi apa Pak? Satu lagi siapa? Fikri ya. Yang Fikri ada perwakilan di Fikri. Yang pengelola jurnal Fikri ada? Tidak. Halo? Oh, ada. Iya, ada berapa Pak? Pak Muhammad
Agus oke, Pak Muhammad Agus ya. Nggih, Bu. Mohon maaf nanti nggih, Bu. Kalau Ya. terputus karena sinyalnya di sini kurang bagus. Baik, Oh iya, di mana itu? kalau jumlah Pripun, di mana? saya sekarang gimana, Bu? Mohon maaf ini enggak. Sedang di rumah. Oh iya, Bu, saya sekarang masih di atas bukit, Bu. Silakan, Pak Jadi Muhammad, kurang bagus sinyalnya. Ya enggak apa-apa. Baik, Bu. Ada berapa artikel yang artikel Fikri itu ada 10, Bu. Tapi memang jadi ke narasumber sebelumnya. Ya, silakan. Ya, saya tanyakan ke narasumber sebelumnya, memang selama saya jadi editor di Fikri ya, Bu, karena memang bagus itu rentangnya itu 1 sampai 7 naskah. Itu yang, dan itu memang semaksimal editor saya sendiri sebagai editor bisa mengedit agak maksimal ya, sependek atau sejauh yang saya bisa itu 1 sampai 7. Jika nanti kita ingin mengajukan ke Sinta 2, apakah mungkin kita kurangi menjadi 7 saja? Karena pengalaman bahwa naskah yang bagus memang rentangnya itu 1 sampai 7. Itu apakah mempengaruhi secara signifikan ke konsistenan itu, Bu, ya, penerbitan naskah per nantinya ketika dinilai oleh asesor. Ya, itu karena tadi memang ya. itu memang Ya, Pak Muhammad. Jadi begitu, Bu, mungkin, dan memang Jadi mungkin sama sarannya dengan yang Pak Musadat Arahab yang dari Atoreka, bahwa jika pada edisi kan Bapak 3 orang itu perubahan. Halo? Iya, Bu. Ada suara lain. Oke, Oh, iya. seperti Pak Musadat Arab tadi juga, jika ingin Bapak misalnya untuk edisi, untuk akreditasi yang selanjutnya, ini kan diutamakan untuk reakreditasi. Nah, jika memang mau dikurangi, Pak Muhammad Agus bisa. Tetapi tentu tadi ini harus Bapak nyatakan di sejarah jurnal. Jadi tolong dimasukkan di sejarah jurnal. Mulai edisi ini kami akan menerbitkan hanya 7 artikel. Ya, kalau semulanya kan 10. Kemudian untuk edisi selanjutnya adalah 7 artikel. Jadi kami bisa melacak bahwa perubahan ini karena keinginan daripada pengelola untuk peningkatan kualitas. Jadi tidak masalah. Tetapi yang tidak boleh adalah tiba-tiba ya ujuk-ujuk Bapak untuk edisi selanjutnya sudah mengurangi menjadi 7. Tanpa ada pemberitahuan di dalam webnya jurnal. Jadi tolong diberitahu di sejarah jurnal tentang perubahan yang sudah Bapak lakukan. Jadi itu ya Pak Agus dari Fikri. Oke. Baik, Bapak dan Ibu, inilah tadi yang sudah saya gambarkan di awal bahwa beberapa permasalahan atau beberapa hal yang menjadi kendala bagi Bapak dan Ibu itu adalah dalam tataran database e-journal, kemudian reference manager. Jadi kalau saya lihat dari artikel ini sudah menggunakan, kalau yang di Padang Sidumpuan dengan Mendeley ya, kemudian yang di Ikro juga sudah menggunakan manajemen referensi. Jadi ini sudah tidak jadi persoalan. Namun, ada hal yang juga harus Bapak dan Ibu, walaupun sudah menggunakan perangkat daripada Zotero, Mendeley, EndNote, dan yang lain-lain, ketika itu di bagian, kan kita kan mengambil metadata dari artikel-artikel dengan berbagai gaya selingkung. Dan ketika itu masuk kepada bagian referensi di bawah, nah ternyata ada yang judul huruf besar semua. Nah ketika huruf besar semua itu yang harus diedit lagi. Nah kebanyakan artikel yang kita nilai itu yang lupa untuk mengedit lagi. Jadi masih perlu juga diedit lagi. Dan pengeditan itu tentu dilakukan pada saat terakhir setelah artikel ini mau dipublish. Dan untuk melihat ini boleh dilakukan oleh penulis, boleh dilakukan oleh tim editor. Oke. Nah itu.
Jadi kalau yang persoalan tidak menggunakan sumber primer, ini kan sudah saya katakan tadi, tolong dilihat lagi bahwa artikel-artikel yang kita publikasikan 85% bahkan kalau di dalam indikator penilaian Arjuna itu diminta 85% harus daripada sumber primer dari jurnal atau proceeding conference. Dan sisanya boleh dari buku. Yang tidak boleh, memang tidak boleh betul itu adalah dari blog-blog atau dari sumber-sumber internet yang tidak terpercaya. Kemudian tadi tolong tadi betul-betul diperhatikan, mau tidak mau kalau memang untuk peningkatan reakreditasi untuk Sinta 1 dan Sinta 2 yang diinginkan adalah kalau pendidikan masih diizinkan itu, untuk agama masih diizinkan 10 tahun terakhir. Jadi itu adalah suatu hal yang perlu kita perhatikan, gimana cara tadi menindaklanjuti. Ya kalau memang masih banyak yang tidak 10 tahun terakhir, memang pengelola jurnal yang harus membantu untuk mengupdate daripada referensi yang ada. Kemudian penulisan kutipan yang salah tidak mengikuti salah satu gaya selingkung. Ya tapi kalau sudah menggunakan manajemen ref itu bukan menjadi persoalan yang penting. Ya, ini bisa secara otomatis itu ketika kita menjalankan daripada referensi ini. Dan tentu penyelesaian dari masalah jurnal yang sudah Bapak dan Ibu 4 jurnal ini, maka yang harus bekerja untuk memperbaiki ini, kalau manajemen OJS tadi saya sudah mendapatkan laporan dari ini sudah tidak banyak kendala lagi karena Bapak dan Ibu sudah memiliki pengelola jurnal yang melek dengan OJS, menjalankan daripada bisnis OJS. Kemudian teknis tenaga IT juga sudah ada. Kalau di Sedumpuan ini Pak Ardi yang kuat, kemudian di saya yakin Pak Suwono ini yang ada di Ikro kuat dengan penanganan manajemen OJS. Pak Muhammad Agus ini yang ada di yang ada di Atoriko. Kemudian tadi ada Pak Muhammad Agus di Fikri ya, kemudian Pak Musadat yang ada di Altorika. Jadi penanganan-penanganan itu memang harus selalu ya kalau bisa itu terkoneksi dengan Android kita. Jadi setiap kali ada persoalan karena mau tidak mau OJS ini kan banyak sekali persoalan-persoalan hackers, kemudian malware yang masuk yang kadang-kadang juga mengganggu daripada perjalanan daripada OJS kita sehingga banyak akun-akun yang tidak diinginkan itu masuk menjadi pembaca maupun menjadi salah satu tamu ke dalam OJS kita. Jadi untuk mengatasi itu ya itu tadi pengelola tim IT kita yang harus selalu aktif untuk melihat daripada keberlangsungan daripada OJS yang kita tangani. Kemudian bisa diperbaiki dengan cepat. Kalau untuk substansi artikel, editor in chief mau tidak mau memegang peranan penting. Seorang editor in chief itu kenapa harus minimal itu memiliki track publikasi yang bagus di Sinta ya maupun di Google Scholar. Kalau bisa editor in chief ya apalagi jurnal-jurnal yang sudah Sinta 2 dan Sinta 3 ini editor in chief-nya sudah harus memiliki Scopus ID. Ya. Sehingga bisa dilihat bagaimana mutu kualitas artikel. Kalau yang sudah berpengalaman menulis di jurnal-jurnal Sinta 2, Sinta 1 itu biasanya orang-orang yang sudah terlatih dengan persoalan substansi. Apalagi yang sudah terlatih dengan penerbitan jurnal-jurnal yang ada di Scopus. Jadi kalau bisa ya editor in chief ini atau ketua tim redaksi memang memiliki peranan penting dalam penanganan masalah substansi. Dia akan melirik kira-kira di mana letak kelemahan ini walaupun nanti akan dibantu oleh managing maupun editor. Dan untuk perbaikan daripada substansi memang butuh proses. Tidak seperti kalau IT ketika ini terganggu, IT akan cepat untuk menangani persoalan-persoalan yang berhubungan dengan OJS. Tetapi kalau untuk substansi, kalau dia sudah terbit tidak bisa kita tarik lagi. Kalau sudah ditarik berarti metadatanya akan terbaca. Bahwa ada modifikasi, ada hal yang nakal. Sekarang di Kemenristek-Dikti, tim asesor itu sudah memiliki tim, besok akan banyak yang akan dipanggil, biar saya bukakan. Akan banyak yang dipanggil pengelola-pengelola jurnal akan diperingati oleh tim kode etik. Jadi sudah dibentuk oleh Kemenristek-Dikti tim kode etik terhadap pengelola jurnal. Jadi ketika ada jurnal yang nakal, ada beberapa yang kita temukan untuk edisi ketiga ini, untuk penilaian tahap ketiga ini ternyata artikel masuk ini
tanpa melalui proses review sama sekali. Dan ini kita catat dan kita kasihkan kepada tim kode etik, nanti akan disurati ke lembaganya bahwa jurnal ini tidak menjalankan proses business review padahal dia sudah terindeks di Sinta 2 atau Sinta 3. Masih ada. Jadi tolong jangan sampai kita yang dapat catatan itu, ya maka untuk melakukan hal ini kita minta supaya kita semua yang di pengelola jurnal harus solid, menjadi teamwork yang rukun. Ya kalau kita tidak memiliki teamwork yang rukun, ya yang solid, kemudian yang mau bekerja, memiliki komitmen, tentu persoalan-persoalan antara manajemen OJS dan substansi ini akan menjadi kendala. Jadi manajemen tanpa substansi atau sebaliknya tidak akan mampu menghasilkan terbitan berkala yang berkelanjutan. Jadi tidak bisa diakal-akali, hanya untuk kebutuhan akreditasi saja. Setelah akreditasi kembali lagi melakukan hal yang selama ini kita lakukan. Itu yang tidak boleh lagi, karena tim kode etik yang dibentuk oleh Kemenristek-Dikti itu secara berkala akan menerima catatan-catatan dari para asesor. Ya, jadi mohon ini betul-betul menjadi menjadi perhatian buat kita bersama, terutama bagi Bu. Ini sengaja saya sedikit kan kepada Bapak dan Ibu supaya kita ini memang betul-betul menjadi bisnis proses artikel ini secara benar, artinya tidak mengakal-akali lagi. Walaupun banyak kendala selama ini memang apalagi yang tenaga-tenaga IT yang memiliki kemampuan IT tinggi, ya bisa seperti Google kunjungan visitor saja. Kunjungan visitor itu sebenarnya bisa dimodifikasi. Dan kemarin yang reakreditasi ketika ini, kenapa itu kita temukan? Ketika reakreditasi di awal, itu jumlah citasi di Google Scholar baru 200-an. Tetapi 6 bulan kemudian sudah ribuan. Dan ini meragukan. Nah, ternyata setelah diusut oleh tim penilai manajemen yang juga banyak yang pakar-pakarnya IT, ini ada tahapan modifikasi yang dilakukan di jurnal tersebut. Dan ini akan ditegur juga. Jadi tolong nggak apa-apa, kita harus jujur saja apa yang memang sudah kita publikasikan. Kalau mau disitasi silakan disitasi. Ya kita kan sudah mencoba untuk menjual di berbagai lembaga indexing. Apakah itu di Google Scholar, di DOAJ, ya, semuanya sudah terindeks di DOAJ ya. Di DOAJ atau di Morarep atau di seperti indeks Copernicus dan lain-lain, EBSCO ya untuk sebagai lapaknya bagi artikel-artikel kita untuk disitasi. Tapi yang tolong dihindari adalah terlalu banyak self citation. Artinya jurnal itu disitasi oleh penulis itu di jurnal itu sendiri. Ya sampai disyaratkan kalau tidak 10 sitasi pada artikel ini dari jurnal kita maka tidak bisa kita terbitkan. Itu masuk di Dewan Kode Etik. Jadi tolong jangan sampai hal itu kita lakukan juga. Ya, itu artinya dalam tanda kutip yang nakal banyak dilakukan oleh pengelola jurnal. Itu sudah terlacak dengan asesor-asesor, kemudian termasuk oleh Dewan Kode Etik sedang dikumpulkan ini. Jadi untuk ke depan, ini kan untuk perbaikan ke depan. Kalau yang sudah itu kan tidak perlu kita pikirkan lagi. Itu kan sudah berlanjut dan naskahnya sudah kita publikasikan. Prof, boleh bertanya, Prof? Ya, boleh. Ya. Ini mumpung saya teringat, Prof, takut lupa karena ini terkait dengan kualitas artikel. Jadi pengalaman saya sebagai managing editor ada dua hal mungkin yang. Bapak itu silakan saja. Pokoknya kalau ada yang terasa, ya namanya kita kan ini sistemnya sharing ya. Apa yang menjadi pengalaman saya mengelola jurnal, kemudian juga ikut menilai, dipercaya ikut menilai, kemudian termasuk sudah membaca pesan daripada jurnal. Silakan Bapak dan Ibu, kita akan berbagi karena ini kan untuk manfaatnya untuk kita bersama. Silakan Pak Musadar. Baik, Bu. Untuk naik peringkat Sinta 2 kan tentu harus kualitas artikel diperhatikan juga. Selain peer review editorialnya itu betul-betul manajemen editorialnya betul-betul berjalan dengan baik. Jadi pengalaman saya kurang lebih 4 tahun selama ini menjadi managing editor, Bu. Ada dua hal yang memang sering saya temukan dan itu membuat saya kadang-kadang hampir kehilangan setengah nyawa, Bu.
Karena tentu kualitas artikel itu sangat erat kaitannya dengan artikel yang masuk. Jadi ini terkait dengan artikel yang masuk. Tadi yang pertama di awal Ibu menyampaikan bahwa artikel itu sebaiknya yang diterbitkan hasil penelitian, bukan yang studi pustaka, sebaiknya ya Bu ya. Nah, jadi saya sering menemukan bahwa kalau hasil artikel penelitian, apalagi kami kan masih berbahasa Indonesia Bu, sehingga mudah untuk ditemukan ketika lakukan cek Turnitin. Similarity-nya itu kadang-kadang, apalagi yang tulisan-tulisan dosen Ibu ya, dari berbagai perguruan tinggi, karena biasanya penelitian internal kemudian masuk ke jurnal kita, begitu kita cek Turnitin, maka similarity-nya itu dia akan nge-link ke ke website mereka, ke website LPPM-nya gitu. Jadi itu banyak dari perguruan tinggi. Akhirnya bisa ketemu, bisa sampai 80%, bisa ada yang 70%. Begitu kita cek, similarity-nya itu ya ke sana gitu, Bu. Bukan ke sumber-sumber yang lain. Artinya bahwa server mereka itu memang tidak dikunci. Bahkan ada juga artikel-artikel yang dari kementerian itu, begitu diterbitkan di server-server kementerian, itu terdetek, proposalnya itu terdetek, Bu. Nah, itu menjadi problem tersendiri bagi pengelola jurnal. Saya pikir teman-teman juga ada yang mengalami hal yang seperti itu. Tentu itu menjadi dilema bagi kita. Sementara disarankan harus artikel yang memang hasil penelitian. Sementara begitu kita cek similarity, dia nge-link ke server LPPM-nya sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pengalaman saya sebagai managing editor, beberapa tahun belakangan ini kementerian kita itu kan sangat mensupport ya Bu ya, untuk semua perguruan tinggi harus melakukan penerbitan karya ilmiah. Bukan hanya dosen tetapi juga mahasiswa Bu. Jadi mulai mahasiswa S1, S2, S3 itu semua memang sudah dianjurkan, apalagi S2 dan S3 sudah menjadi syarat ketika ingin melakukan ujian munakosa, mereka memang harus mempublikasikan salah satu minimal satu artikel di jurnal, terutama jurnal yang terakreditasi. Nah, jadi karena ada instruksi pimpinan baik perguruan tinggi atau fakultas ataupun prodi, kemudian disarankan kepada mahasiswa untuk mengirimkan artikel menerbitkan artikel di jurnal. Maka mereka itu ramai Bu masuk ke jurnal kita. Saya pernah menemukan dari institusi ya, satu institusi Bu. Itu saya menemukan itu sampai 40 mereka memasukkan artikel, dan sama sekali saya lihat memang tidak dibimbing. Kalau memang dia dosen tidak dibimbing sama dosennya, kalau prodi memang tidak dibimbing oleh prodinya. Itu ada institusi Bu. Sampai hari ini mereka itu sering masuk ke jurnal kami, dan itu menjadi dilema untuk kita sampai 40 mana kita memproses itu Bu. Kita tidak mungkin mendeklarasinya tanpa kami kan ada proses pra-review ya, sebelum melakukan review, dikirim ke reviewer, kita ada namanya itu telah pra-review. Nah, begitu kita cek similarity-nya, gaya selingkungnya, semua tidak ada yang dipatuhi di dalam jurnal kita. Nah, sampai 40-50 jurnal artikel itu harus kita telaah semuanya. Jadi kadang-kadang memang sebagai managing editor, ya rasanya Bu ya, tidak sebanding lah apa yang mau kita kerjakan dengan pekerjaan itu. Apa yang kita dapat pekerjaannya sudah terlalu luar nalar kita sebetulnya. Nah, saya pikir ini perlu masukan untuk kami Bu. Apa ya kalau kita menemukan fenomena bukan lagi yang tiba-tiba Bu, memang ini sudah terorganisir karena memang pemerintah kita memiliki ketentuan itu, nah, gitu. Jadi mau tidak mau mahasiswa S1, S2 dan S3 itu sekarang memang mau tidak mau harus mensubmit artikel. Jadi kelihatannya memang prodi-prodi juga atau fakultas universitas itu belum melakukan pendampingan yang baik terhadap peserta didik kita. Apalagi sekarang Bu, skripsi sudah diperkenankan, skripsi itu diganti dengan artikel ya Bu ya. Itu kan sudah ada surat edarannya Bu. Bahkan di universitas kami sudah ada tuh edaran dari rektorat di Universitas Islam Riau. Nah, tapi kita tidak sebanding Bu. Instruksi itu dengan pendampingannya itu tidak seiring dan sejalan gitu. Mohon masukannya Bu supaya masalah ini betul-betul tidak menjadi problem di dalam jurnal yang pada akhirnya nanti akan menurunkan akreditasinya Bu. Terima kasih Bu. Baik Pak Musadar Arahab, sebenarnya jumlah artikel yang masuk dengan tingkat reject kita itu kan bagus. Ya, kalau Bapak bisa melakukan itu ya. Namun kembali ini kan tim. Seperti saya di Al-Ta'lim itu satu edisi itu bisa sampai 100 lebih artikel yang masuk. Memang pada awalnya itu menjadi kendala, tapi karena kita sudah punya indikator,
Ya, indikator bahwa satu artikel pada saat pra-review, kalau memang artikel ini tidak memenuhi syarat, kita berikan catatan cepat karena tinggal mengcopy saja catatan-catatan itu kan, indikator itu kan sudah punya template. Nah, satu artikel masuk dari mahasiswa atau dari laporan penelitian dosen yang tidak layak, memang kita reject. Nah, semakin banyak kita reject dibandingkan tingkat publik yang kita misalnya 9. Kemudian artikel yang kita reject itu ada 67. Berarti itu kan sudah 1 berbanding 7. Nah, ini akan semakin tinggi nilainya ketika kita penilaian Arjuna. Jadi sudah punya potensi sebenarnya Pak yang dari Fitri, ya satu edisi itu yang diinginkan adalah 10, ternyata yang masuk 60 dan 50 kita reject, berarti sudah 1 berbanding 5. Dan tingkat reject itu kalau itu sudah 4 nilainya Pak, tinggi. Ya, ada menguntungkan juga buat Bapak. Namun di satu sisi tentu tadi kendalanya adalah kendala dalam segi untuk mereview pada saat pra-review oleh editor. Bahwa memang betul-betul Bapak harus menyediakan tenaga, tapi menyediakan waktu. Tapi tadi salah satu yang bisa kita lakukan, sediakan template untuk review ya pada editor. Jadi yang diinginkan kan ada 5 tadi. Dalam tataran ada tidak gap analisisnya, kemudian metodologinya bagaimana, pembahasannya sudah tajam, referensi yang digunakan. Ya tinggal jika dia tidak layak, ini referensinya tidak mencukupi untuk ini. Tinggal di copy paste aja Pak, tidak ada masalah itu. Berikan catatan itu, namun jangan lupa setiap artikel itu dikasih catatan. Nah, ketika itu Bapak lakukan proses di dalam OJS, maka dia akan semakin bagus. Nah, memang itu juga kita alami bahwa persoalan-persoalan para dosen yang mensubmitkan untuk kebutuhan tagihan dia. Ini kan tagihan dia sebagai produknya. Ini ya kebetulan ada Ibu Ketua LP2M Padang Sidempuan, Ketua Puslit Padang Sidempuan yang saya juga sudah dilibatkan 3 tahun ini mereview artikel-artikel yang Padang Sidempuan. Tolong Pak Ardi sebagai tenaga IT-nya, kalau bisa data Litap Dimas itu jangan sampai open access. Ya, sehingga ketika dosen-dosen Bapak Ardi, Bu Eka ingin menerbitkan di tempat lain kan ini kan otomatis terlacak. Tapi kalau kita kan biasanya Litap Dimas kan tidak open access ya Pak Ardi, atau memang open access sampai bisa dilacak. Kalau di tempat LP2M kita dia memang sudah di close. Artinya kalau dalam tataran laporan penelitian, proposal itu tidak bisa. Ya ini mungkin kepada Cuman kita seperti ini Bu, laporan penelitiannya itu kita publish melalui laman website LPPM Bu. Karena beberapa tim akreditasi dari fakultas memang membutuhkan file itu Bu. Akreditasi untuk prodi dan akreditasi untuk fakultas. Jadi laporan penelitian itu memang kita publish di laman LPPM Bu. Ya, namun laporan penelitian ini kan bisa di di close di register dulu kalau ingin masuk, kan tidak begitu open saja. Yang tidak boleh itu kan seperti ada beberapa, saya saat ini satu artikel yang akan terbit di Sigi Publisher itu memang di sana ada traditional ada ketentuan traditional publishing agreement. Jadi artikel satu hasil penelitian yang akan kita terbitkan ini hanya bisa diambil kalau dengan ketentuan dia meregister dulu ke laman. Artinya memang tidak full seperti Google Scholar kan memang open sekali. Cuman untuk menghindari yang dirasakan oleh Pak Musadat Ar-Rahab. Ya, karena mau tidak mau kan dosen-dosen kita harus menuliskan laporan penelitian. Namun mungkin ini yang juga menjadi catatan buat LP2N semua, ya ataupun Kapuslit semua, coba diberikan semacam pelatihan kepada penulis-penulis atau yang menerima bantuan penelitian di tempat kita, bagaimana menjadikannya sebuah artikel. Tentu kalau sebuah artikel tidak sama dengan laporan penelitian. Yang selama ini dilakukan oleh para dosen kita memang full seperti eksekutif summary-nya laporan penelitian. Itu yang menjadi kendala. Tapi kalau dia sudah dimodifikasi untuk kepentingan artikel, saya kira tidak akan ketemu yang 80% Pak Musadat Ar-Rahab. Jadi di satu sisi memang apa yang sudah masuk kepada Pak Musadat Ar-Rahab ini menguntungkan karena nanti nilai tingkat reject-nya itu berbanding dengan artikel yang dipublis tinggi kan. Ya, juga ini mempengaruhi penilaian juga Pak Musadat. Ya kalau saya lihat dari empat jurnal ini
yang baru memiliki 30% tingkat atau 28% tingkat rejectnya itu baru Iqra. Yang lain baru 1/1 ya. Satu artikel yang terbit dari 2 atau 3 artikel yang di-reject. Bahkan 10 artikel yang diterbitkan yang di-reject paling 7 atau 5 artikel kalau yang sudah saya lihat sekilas. Nah, itu Bapak dan Ibu. Saya kira kita materi itu saja. Kalau untuk mengenai peringkat saya kira tidak perlu saya hanukan. Kemudian komponen-komponen ini kan sudah menjadi catatan buat Bapak dan Ibu. Kemudian kalau untuk penilaian Arjuna itu Arjuna akan menilai per jurnal dan per artikel. Jadi kami diminta untuk mendownload semua artikel, kemudian dibaca, kemudian nanti satu nomor ini apa yang menjadi kelemahan itu diberikan catatan secara umum. Ya untuk referensinya mungkin di artikel ini masih kurang daripada referensi primer dari jurnal atau yang lain-lain, itu kita berikan catatan per artikel di dalam setiap nomor. Namun penilaian secara umum nanti mendapatkan apakah dia Sinta 2, 1 atau di bawahnya itu adalah per jurnalnya itu yang dinilai berdasarkan akumulasi yang ada. Oke, untuk substansi saya kira sangat tinggi. Ya, substansi artikel itu akan dinilai pada poin ini, ya artinya 51 poinnya kan tinggi. Yang sisanya adalah untuk OJS. Dan ini Bapak dan Ibu nanti kita akan cek ini apakah 8 kata kunci, ya 8 kata kunci substansi artikel yang diminta kepada kita untuk melihat mulai dari pendahuluan, melihat gap analysis, tujuan, metode penelitian, hasilnya disajikan dalam bentuk apa, apakah dia kuanti atau kuali, kemudian pembahasan digunakan dengan ada tidak referensi yang disandingkan, simpulannya bagaimana, bisa konseptual atau tidak, referensinya dari jurnal bereputasi atau tidak. Jika 8 indikator ini sudah bagus semua, pada tataran bagus semua, maka saya kira nanti tidak akan jadi persoalan untuk naik kepada Sinta 2 atau Sinta 1. Namun tolong pada saat ini catatan umum itu melihat academic contribution of the field. Jadi artikel-artikel yang kita publikasikan ini untuk kepentingan kontribusinya di bidang akademik ini sudah sejauh mana. Dan salah satu indikator yang kita lihat adalah sudah seberapa banyak sitasi. Ya, sitasi daripada artikel ini atau jurnal kita. Ya, di Google Scholar minimal. Jadi tolong dilihat lagi Fitra sudah berapa pada saat ini sitasi di Google Scholar, kemudian Iqra berapa, kemudian Fikri berapa, atau Rikah berapa. Kemudian clarity of the abstract juga harus diperhatikan. Jadi jangan antara abstrak satu artikel dengan artikel lain harus konsisten. Kalau dia memang mulai dari tujuan, semuanya mulai dari tujuan. Jangan ada beberapa abstrak itu campur aduk. Ada yang mulai dari persoalan, ada yang mulai dari tujuan, ada yang mulai dari metode. Kan ini yang tidak boleh. Jadi harus jelas karena mau tidak mau kan itu sarinya artikel ada di abstrak. Jadi 5 komponen utama ini harus ada di abstrak. Ya, harus ada tujuan, harus ada metode, harus ada hasil, harus ada kesimpulan dan rekomendasi. Nah, kemudian quality and confirmation state aims and scope jurnalnya sudah tidak masuk. Artikel yang dipublikasikan di tempat kita ini sudah masuk kepada aim dan scope-nya jurnal atau belum? Dan juga tingkat keterbacaan dari artikel, ya termasuk tadi yang paling bagus itu gunakan untuk apa namanya desain layout daripada artikel itu jangan menggunakan Word. Ya ini yang menjadi persoalan banyak. Kalau Word itu kan banyak yang apa namanya yang jarang-jarang ya, ada yang sudah ke ujung, ada yang ini sehingga perempatan tampilan daripada artikel itu kurang menarik. Ya, sebaiknya tim IT mendesain di apakah dengan Corel atau dengan apa yang diinginkan untuk. Bahkan ada beberapa jurnal sekarang sudah minta betul-betul ini ada 9 artikel, kemudian ada lembaga yang menangani untuk desain ini supaya dia konsisten. Oke, kita untuk yang lain kriteria daripada artikel untuk penilaian akreditasi kita akan melihat ini. Tolong catat betul ini Bapak dan Ibu untuk edisi selanjutnya. Penulis lokal itu berapa? Penulis nasional itu berapa?
penulis internasional itu ada berapa. Misalnya di Fitra itu ada 10 atau 9 artikel yang diterbitkan, di tempatnya Bu Eka itu yang boleh itu Bu Eka, ya dari Padang Sidumpuan. Yang lokal ini bukan artinya dari Padang Sidumpuan sendiri, tetapi yang lokal ini adalah yang berada di tempat-tempat universitas di Padang Sidumpuan masih lokal namanya. Walaupun dia ada di swasta, itu belum nasional namanya. Jadi kalau 9 berarti paling banyak 2. Ya paling banyak 2 penulis yang dari Padang Sidumpuan atau di sekitar Padang Sidumpuan. Ya. Kemudian yang nasional, ya kalau yang nasional itu adanya berbagai perguruan tinggi kalau bisa mewakili dari setiap pulau. Ya dari Kalimantan berapa, dari Aceh berapa, ada 1, dari Kalimantan ada 1, ada dari Jawa. Artinya jangan terfokus dari Jawa semua. Nah ini yang banyak. Ini kan udah nasional, tapi ternyata ketika dilihat itu penulisnya semuanya dari Jawa yang nasional tadi. Jadi yang dimaksud dengan nasional hendaknya berbagai perguruan tinggi yang ada di pulau-pulau yang ada. Ya dari Aceh, dari Sumatera berapa, itu dihitung juga. Nah, 1, ya, kalau belum bisa 2, ya 1 penulis dari luar negeri setiap kali edisi. Walaupun dia hanya penulis kedua, ya, minimal harus ada dari luar negeri. Nah, ini juga dilihat nanti. Ini distribusi daripada penulis ini sudah untuk lokalnya berapa, nasionalnya berapa, dan dari internasionalnya berapa. Nah, selama ini yang paling banyak itu semuanya adalah ya tadi karena hasil produknya penelitian yang dipaksakan harus terbit ya di tempat kita, sehingga dipaksalah ketua Puslit ini untuk menerbitkan artikel-artikel yang dari hasil penelitian teman-temannya, sehingga banyak yang asal penulisan ini adalah penulis sendiri, sehingga dari 9 artikel 6 yang dari tempat kita. Nah kemudian site subjurnal artikel ini juga harus diperhatikan tadi, memang ada seperti Iqra sudah sebenarnya kalau menampilkan di laman itu jumlah artikel yang di Stasi di Scopus itu tidak ada pengaruh dengan penilaian. Ya, itu hanya untuk kebutuhan ketika Bapak atau Ibu akan mensubmitkan ke jurnal internasional. Tetapi yang kami baca adalah di Google Scholar itu jumlah citasi itu sudah ada berapa. Nah, coba diperhatikan tingkat citasi di Google Scholar. Ya, jangan dibiarkan di bawah 100. Hendaknya di atas 500 atau di atas ratusan lah, jangan sampai. Juga akan dilihat juga sub-citation rate-nya, jangan terlalu banyak. 1 kali penerbitan 5 lah, 5-3. Ya kalau itu terpaksa harus disitasi oleh penulis. Nah, yang paling banyak adalah 40% daripada citasi yang dilakukan oleh penulis adalah berasal dari jurnal itu sendiri dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah citasi. Nah, tolong ini jangan kita lakukan. Oke, mungkin materi kita nanti kita lanjut materi, namun saya ingin langsung ke jurnal Bapak dan Ibu. Jadi dari jurnal Bapak dan Ibu yang diberikan ke saya sama Pak Anton ada 4. Oke. Yang satu jurnalnya apa, Pak Ibu? Kita mulai dari Fikri. Fikri mana Fikri? IAIN Metro ya? IAIMNU, Ma'arif. IAIN NU Metro Lampung. Oke. Oke, mana tadi kita ke Zoom dulu. Ini ya Pak ya? Lamannya? Halo? Benar itu rumah jurnalnya Bu, benar. Ya. Ya, benar rumah jurnalnya. Oke. Portal jurnal online Institut Agama Islam ini Iqra juga sama ya? Satu institusi Bu. Oh, satu institusi. Iya. Jadi yang Fikri ya. Ini ya.
Oh sama. Wah ini mesti, ini sudah ada yang Sinta 2 ini Pak, yang dari Fikri tinggal sungkeman ini sama Pak Sono ini untuk memperbaiki beberapa hal. Ya saya kira untuk tampilan daripada jurnal ini sudah eye catching ya, sudah bagus, kemudian sudah terakreditasi di Sinta 3. Fokus dan skopnya, nah jadi ini yang saya katakan tadi, fokus dan skop ini kan kajian agama, sosial, budaya. Ini kan luas sekali ya, jadi tidak hanya kepada religious tadi, tetapi sosial juga dan budaya juga. Jadi mungkin nanti kalau untuk tujuan sampai ke Scopus, ini dipersempit dikit ya Pak, siapa namanya Pak, yang dari Pak Muhammad, dari Fitri siapa? Pak Musadat? Pak Muhammad, ya Pak Muhammad Agus, ya. Jadi ini untuk fokus dan skopnya saya kira coba dibicarakan lagi. Ini kan masih bisa untuk kebutuhan selanjutnya. Ini sangat luas karena ini agama, sosial dan budaya. Ada 3 rumpun ilmu yang besar ini yang masuk ke dalamnya. Dan juga untuk fokus dan skop itu kan sudah, nama itu sudah ada di ISSN, Bu. Apakah mungkin untuk diedit ya? Oh ini sudah yang dari oh jangan, kalau sudah di ISSN dia akan jadi 0 lagi ya kalau memang. Namun setidaknya di fokus dan skop Bapak tentu harus dibatasi ya Pak ya. Kalau seperti ini kan terlalu luas dan multidisiplin, empirically grounded and multidisciplinary work in Islam, social culture and related issues such as tradition or custom in Islamic society. Jadi ini yang mau diterbitkan tentang keislaman pada masyarakat, kepercayaan, sistem-sistem kepercayaan dan ritual di dalam Islam, kemudian ada Islamic Institution and Organization, kepemimpinan berarti ini. Ada Quranic Studies, ya luas ya Pak ya. Ekagis, politik, Sufism, ideas of Muslim scholars, spanning history. Ini kan luas, artinya kan sebenarnya Pak Muhammad Agus tidak memiliki kendala untuk mendapatkan calon-calon penulis karena skopnya sangat luas, sudah mencakup multidisciplinary ya, artinya ada kajian Sufism atau tasawuf, ada kajian tentang kepemimpinan, leadership atau organisasi manajemen, kemudian ada kajian sosial, ada kajian keislaman, bahkan ada kajian manuskrip pula lagi, kemudian seni, sosial movement dan philanthropy. Oke, kita lihat artikel yang Bapak terbit. Kemarin ini terakreditasinya untuk 2020 ya, pertengahan. Kedua atau pertama? Pak Agus, hidupkan aja anunya, mikrofonnya. Ya, ini terakreditasinya kapan? Saya nggak lupa Bu untuk tepatnya, tapi 2019 sampai ini 2020. Kan ada di 2019 Bu. Berarti artikel yang dinilai adalah artikel 2018 dan 2019 awal ya. Oke. Dan kemudian kita lihat ini yang terbaru ya, edisi terbaru pada current issue sudah terbit. Ini yang untuk edisi yang bulan Juni ya. 1, 2, 3, 4, bulan 5, Juni 6, ya. 8, 9, 10 ya untuk bulan Juni. Ini kan 6 Juni. Nah, berarti yang sekarang kan berarti sudah harus terbit kan? Yang sekarang kan bulan November. Desember Bu, yang kedua sudah proses untuk prosesnya sudah sampai di mana Pak? Sudah sampai tahap review Bu. Review. Masih. Jadi memang kita artinya masih menunggu review. Akhir Desember sudah harus publish minimal untuk mengakalinya kalau memang Bapak belum siap betul nanti artikel in press. Tapi artikel in press tidak boleh sampai 1 bulan ya Pak ya. Artikel in press dulu. Ya, supaya tidak jadi keterlambatan. Oke, nah untuk edisi Juni kita lihat di sini ritual tarikh, ini masih bahasa Indonesia ya Pak ya. Oke, kalau untuk Sinta ya, ini boleh, tetapi kalau untuk ke Scopus, ya walaupun di Scopus ada jurnal yang beberapa jurnal yang bahasa Melayu maupun bahasa Indonesia seperti sudah Islamika kan juga terindeks di Scopus, kan masih menerbitkan juga artikel berbahasa Indonesia, bahasa Arab, kemudian bahasa Inggris. Namun kalau ini kan full bahasa Indonesia. Abstraknya saya kira tidak hanya abstrak yang bisa orang baca untuk disitasi. Jadi kalau memang tujuannya nanti untuk ke Sinta 2 ataupun ingin ke
Sinta 1 atau kepada Scopus sebaiknya ini bahasa Inggris. Namun kalau untuk Sinta 2 masih diterima juga, ada beberapa sekarang yang kita hitung sekitar kemarin 128 jurnal yang sudah terakreditasi itu masih ada yang berbahasa Indonesia, tapi ada yang mix ya antara bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan bahasa Arab. Tetapi tidak full bahasa Indonesia, itu ada kemarin itu ada Premier Jurnal Pendidikan Dasar Islam, dan setelah selesai proses akreditasi kita berikan masukan untuk edisi selanjutnya sebaiknya menerbitkan artikel bahasa Inggris. Sekarang sudah bahasa Inggris. Alhamdulillah dari Sinta 3 sekarang dia sudah menjadi Sinta 2. Ya, jadi mungkin itu salah satu hal yang bisa Bapak lakukan nanti. Namun tentu kembali kepada kesiapan tim, karena ini kan persoalan bahasa. Sense of academic writing itu kan berbeda antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi Bapak harus memiliki tim khusus yang betul-betul menjadi timnya yang menangani persoalan bahasa Inggris ini. Kalau kita ada 2 yang menangani, satu itu adalah Pak Syahid yang alumninya Ohio, kemudian yang satu lagi adalah saya. Ya walaupun saya editor in chief, ya kebetulan profesor saya adalah bahasa Inggris, yang mau tidak mau tentu ini juga saya terlibat dalam pengeditan bahasa. Dan kalau dari judul yang masuk, Ritual Tahre Asyik pada Masyarakat Kelurahan Pondok Tinggi Kota Sungai Penuh Jambi. Oke. Nah, kalau untuk besok Pak, kalau bisa untuk yang terlalu judul untuk lokasi yang terlalu rigid ini coba dikurangi ya Pak ya untuk artikel 1. Nah, seperti di artikel 1 dan 2 ini kan agak rigid untuk lokasinya. Jadi mungkin ritual tarik asyik pada masyarakat Jambi saja sudah mengerti. Nanti di bagian metode itu dijelaskan. Yang kelurahan, Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh itu kan silakan ditulis oleh penulis atau dijelaskan itu di bagian metode. Ya kalau untuk di judul tidak usahlah terlalu rigid, karena itu juga walaupun nilainya hanya untuk judul itu kan 2 paling tinggi. 0,5, 1, dan 2. Ya, tentu kita ingin mencari nilai 2 atau nilai 1, karena selisih 1 dan 2 itu juga berpengaruh tinggi terhadap akumulasi dari akhir yang kita terima nanti. Nah, kemudian mitisisme dan transendensi sosiokultural Islam, kultural Islam di masyarakat pesisir pantai Parangkusumo, Yogyakarta. Ya, oke. Mungkin dikurangilah dikit. Transdensi sosiokultural Islam di Yogyakarta nanti yang di masyarakat pesisir pantai Parangkusumo saja boleh, atau di Yogyakarta boleh. Nanti untuk yang detailnya silakan di bagian metodologi atau di bagian lain dijelaskan ini. Nah, ini udah bagus. Transformasi kearifan lokal, pelah godang dari resolusi konflik hingga pendidikan perdamaian di Maluku. Namun kalau saya ya sebagai penulis artikel, biasanya ini bisa saya jadikan judul yang agak lebih menarik tetapi substansinya masih ini. Ya, misalnya dirubahlah sedikit resolusi konflik misalnya .2 pertikaian antara transformasi kearifan lokal, pelagodang pada masyarakat, atau eksistensi transformasi kearifan lokal pelagodang di Maluku. Jadi lebih enak dibaca, kemudian lebih daripada seperti judul-judul hasil penelitian. Jadi jangan sampai terkesan, yang diinginkan jangan sampai terkesan kepada judul-judul seperti hasil penelitian. Ya. Kemudian yang kedua ini sudah ini artikel berbahasa artikel yang tentang penelitian tokoh. Qiraat saya perspektif Ibnu Kalawi, kritik atas qiraat Sabah Ibnu Mujahid. Ini kan melihat karya ataupun yang sudah dihasilkan oleh kedua tokoh ini. Ya, ini udah bagus. Kemudian Islam and Globalization, an Imports Positioning Islam in Global Transformation. Oke, bagus. Sudah bagus. Konsepsi. Maaf ya Pak, saya tentu ingin berbagi berdasarkan pengalaman saja ya Pak. Jangan marah ya kalau dikomentari ya. Boleh kan? Pak, mana Pak bapaknya? Pak Sono, temannya tadi ada? Baik Bu, mohon maaf ini Bu. Okay. Mohon maaf Bu, ini sinyal Pak ya. kadang hilang, kadang... Karena sudah menghilang,
Ada Bapak ini marah sama saya karena saya sudah mulai membuka jurnalnya ini. Kan enggak ya Pak ya? Tidak Bu. Tidak Bu. Aman tidak, Prof, aman Prof. Sama sekali tidak Bu. Ini kan untuk kita bersama saja supaya ada nanti untuk edisi selanjutnya ada peningkatan dikit. Ya, kemudian resolving conflict potential, the preventive actions and Syiah community in Yogyakarta. Oke, bagus. Praktek Islamisasi Nusantara dalam manuskrip Primbon. Oke, Primbon Jawa ya, Pak? J. Ini ya manuskrip Primbon ya. Tapi untuk Primbon Jawa atau Primbon apa nanti? Ya, silakan ada di metodologi. Ini juga udah bagus. Jadi tinggal Bapak memberikan catatan untuk artikel 1 dan 2 ya untuk judul ya Pak ya. Oke, kita download lah beberapa artikel untuk kita bedah. Enggak apa-apa ya Pak. Oke, sudah lihat ya Pak Muhammad Agus. Oke, template-nya sudah bagus, sudah eye catching, kemudian ini sudah ada nama jurnal, ada volume, ada DOI, kemudian ada URL. Oke, tapi ini memang sudah ada di Gaya Selingkung. Yang penting ini sudah konsisten dengan Gaya Selingkung kita. Kemudian untuk artikel ini semuanya oke, bagus, sudah kolaborasi. Nah, ini yang bagus, Bapak. Sebaiknya kolaborasi beberapa perguruan tinggi satu artikel itu. Jadi dia kolaborasi antara Setia Sakti Alam Kerinci dengan UNP ya. Ini bagus, ini sudah ada nilai jual. Ya, ini adalah artikel hasil kolaborasi dari. Kemudian ada koresponden autor, ya kayak memang harus, karena apalagi di penilaian PAK nanti kebutuhan teman-teman yang untuk naik pangkat perlu ada ini. Bagi yang belum punya koresponden autor, di dalam template tolong dimasukkan, karena ini akan menjadi salah satu indikator tim PAK untuk melihat apakah artikel ini siapa koresponden autornya dan segala macam. Ya, kemudian sudah ada sejarah artikel history, ya sudah ada sejarah artikel ini kapan dia submit, kemudian kapan dia direvisi oleh penulis, kapan dia diterima oleh jurnal. Nah, kenapa tidak yang publish enggak? 3 ini ya. Oke, jadi rentangnya bulan ya. Oke, boleh. Jadi accepted dengan publish jadi 1. Ya, tapi biasanya kalau accepted belum tentu publish. Ya Pak Agus, biasanya kalau accepted kan baru harus diperbaiki lagi kan. Oke, tapi enggak apa-apa. Udah ada ini udah bagus ini. Kemudian keywords. Keywords itu kan harus kata kunci ini betul-betul yang search engine. Ya, search engine dari Google search engine. Yang tidak boleh misalnya seperti nama, tempat, itu nggak boleh sebenarnya jadi kata kunci. Kemudian adjective, ya adjective itu kata sifat, itu nggak boleh. Kata kunci itu harus dalam bentuk kata benda atau kata atau frase, tetapi tentu kata ini adalah kata benda. Ya, nah seperti ritual meanings, oke. Kemudian false positivistic paradigm, berarti ini adalah false positive paradigm, ini frase. Communities belief, oke. Tulisan dilihat lagi ya Pak ya, bahasa Inggrisnya Bu Eka. Oh iya. Kira-kira benar enggak ini Bu Eka? Sama saya sih, kayaknya F deh itu Bu. Kayaknya F ya. Jadi karena dia kata benda ini F. Ini kalau belief ini kata kerja. Nah ya, itu langsung Bu Eka ini, karena saya tahu Bu Eka itu orang bahasa Inggris pasti. Dia jeli. Maaf. Jadi ini besok jangan lagi dilakukan ya Pak Muhammad Agus. Ya walaupun ini bukan kita kan bukan, namun itu tetap menjadi catatan. Oke, kemudian kita lihat abstraknya ya. Nah, di abstrak sudah ada tujuan. The article was written to explain the reason why the community of Pondok Tinggi Sungai Penuh City. Jadi ini juga persoalan bahasa juga ini Pak. Kalau sense bahasanya pada abstrak ini belum dibaca oleh orang bahasa Inggris. Besok tolong dibaca lagi ya Pak. Sebaiknya ini the article aims the reason why the community of Pondok Sungai Penuh in carrying out. City-nya nggak perlu, orang sudah tahu pasti Sungai Penuh ini adalah city.
Ya, jadi persoalan tata bahasa masih ada pada artikel-artikel yang abstraknya berbahasa Inggris. Nah, dari departs, nggak ada departure itu, Pak. Departure itu untuk orang yang mau berangkat naik pesawat. Berangkat depart. Jadi sebenarnya ini kesalahan daripada diksi. Ya, harusnya the research, the result of the research show that the positivistic paradigm with qualitative approach, ini data quality true in the nilai abstrak itu, kalau kita nilai itu poinnya 2 paling tinggi. Jadi kalau seperti ini abstraknya masih kita nilai antara 0,5 dan 1. Tentu kita ingin dapat yang 2 besok, Pak. Wah. Jadi tolong diperhatikan supaya abstrak ini memiliki nilai 2, maka minta tolong kepada ada dosen bahasa Inggrisnya di sana, atau memang tim 1 yang ditugaskan di tempat kita. Ada, Bu. Oke. Tolong baca lagi yang Mbak Yu bilang. Ikro itu dua-duanya bahasa Inggris. Oh, dua-duanya bahasa Inggris. Oh, mantap. Pak Suwono ya. Pak Suwono dengan Bu Wiwit bahasa Inggris semua. Bu Wiwit bahasa Inggris ya. Di Bu Wiwit bantu ini Pak Muhammad Agusnya. Jangan sampai lagi the research di parts from post positivity. Kalau di parts ini kan sennya lain lagi nih. Oke. Oh iya Bu. Bu Wiwit, bantu ya besok supaya dia bagus juga ini. Nggak cuman Bu Wiwit. Oke, setelah saya baca ternyata di kata kuncinya memang kepercayaan masyarakat. Oke. Ya, kalau Bapak tadi kan sudah memiliki diksi kan tidak community kan society. Jadi di dalam artikel ini kan semuanya society bukan community. Nah, kalau memang community semua. Oke, boleh. Misfortune disaster. Oke, ini untuk abstrak. Kita lihat kata kunci tadi sudah. Nah, di bagian nah ini yang harus dilihat gap analysisnya sudah ada, state of the arts-nya artikel ini sudah banyak sudah ada tidak. Jadi coba Bapak Muhammad Agus nanti mumpung ini kan satu institusi sama Bu Wiwit sama Pak Suwono. Di Pak Suwono itu di artikelnya itu sudah menyandingkan, jadi sudah melakukan studi pendahuluan. Ya. Sudah melakukan studi pendahuluan terhadap topik ini yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Sehingga dari awal sudah saya lihat, oh penelitian yang dilakukan oleh ini sudah pernah dilakukan di sini dan hasilnya begini, kemudian didukung dengan ini. Nah, kalau di tempat Pak Muhammad Agus belum ada nampak pun citasi yang mengarah kepada penelusuran studi pendahuluan dari penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Nah, ada satu ini mulai poin 1 itu Muhammad Bisri, perkembangan tari ritual, ini diterbitkan di Harmonia. Nah, Harmonia tahun 2007. Nah, berarti udah lama. Mungkin ada yang baru ini, Pak. Yang baru, kemudian yang diterbitkan di jurnal bereputasi. Harmonia dicek itu belum Sinta. Jadi ini catatan juga ya Pak ya untuk besok. Ah, ini yang kata saya tadi Pak. Ini kan diedit Pak. Harus diedit lagi. Kan Bapak kan saya yakin ini karena menggunakan manajemen referensi. Manajemen referensi kan otomatis dia seperti ini. Karena di artikel tempat penulis mensitasi itu judulnya huruf besar. Jadi otomatis ketika diambil metadatanya oleh Mendeley atau Zotero semuanya huruf besar. Nah, tugas kita nanti Pak Muhammad Agus, juga saya juga, ya tugas saya adalah mengedit lagi, menyesuaikan dengan gaya selingkung. Kalau kita pakai, ini kan Chicago ya Pak ya, Bapak menggunakan Chicago dengan footnote. Nah, maka yang ini nggak boleh huruf besar. Ini semuanya seperti yang di atas ini yang benar. Nah, ini yang 2 ini harus diedit, yang citasi nomor 2, citasi nomor 4. Nah, boleh mengedit karena itu adalah kebutuhan gaya selingkung. Walaupun itu sudah secara otomatis diambil metadatanya oleh Mendeley atau oleh Zotero. Oke, saya ingin melihat judul sirahan. Oke, judul sirahan di tengah-tengah. Fikri, jurnal, kajian agama, sosial dan budaya. Ini bukan judul sirahan. Nama jurnal, kemudian nama penulis.
Oke, jadi ini berapa penulis? 1, 2, 3, 4. Jadi tata aturan, kalau lebih dari 3 kan etol kan, dan kawan-kawan kan. Nah, tidak semuanya, kalau ada 5 penulis, 5 semuanya dituliskan, tidak Pak. Jadi ada tata aturannya ya. Nah, kemudian kalau judul sirahan nih copyright-nya ini udah ada nih, copyright ini udah ada nama jurnal. Kenapa ini kan sudah ada nih Pak, jurnal yang Islam, tapi ada lagi nama jurnal. Ya ini udah 2 yang sebentar. Tidak ada judul artikel Pak. Ketika artikel ini di judul sirahan tidak ada judul artikel ya? Tidak ada Bu. Ya, ada judul artikel agak ada, minimal ada 3 atau 4 frase yang memiliki makna pada judul artikel. Di Iqra sudah bagus Pak. Coba rujuk lagi tetangganya, main ke tetangga. Memang beda fakultas ya? Beda fakultas. Sama tetangganya. Memang sekarang komunikasinya agak jauh Bu. Saya agak jauh. Besok jangan jauh-jauh lagi. Karena sudah disatukan bersama kita hari ini, maka besok tidak boleh jauh-jauh. Nah, ini Pak, besok nggak boleh ya Pak ya. Berdasarkan kajian penelitian terdahulu tersebut, penulis melihat bahwa kajian yang dilakukan oleh penulis belum dilakukan oleh peneliti. Oke, ini Bapak ingin mengisi gap-nya ya. Belum dilakukan peneliti atau penulis. Ya. Jadi yang peneliti nggak usah masuk lagi di artikel kita. Ini kan sudah dia sebagai writer, ya author. Ya, jadi tidak sebagai peneliti lagi. Jadi peneliti kata peneliti itu dihilangkan. Sehingga kajian ini masih sangat relevan untuk dilakukan. Penulis tertarik untuk menjadi ritual masyarakat penduduk Sungai Penuh, masyarakat keluarga sebagian besar beragama Islam, realitas tentu aman menarik diri secara ilmiah untuk mengungkapkan makna di balik ritual yang kuat. Selain itu kajian ini penting dilakukan untuk memotret distingsi perbedaan. Ini berarti rekomendasi. Ini letakkan itu nanti di bagian setelah pentingnya penelitian ini dilakukan itu sebenarnya sebaiknya itu kan di bagian rekomendasi. Ya, nah yang harus ada di sini Bapak secara eksplisit mengungkapkan apa sih tujuan daripada artikel ini. Ya walaupun ini kan sudah ada ya. Apa tujuannya Pak? Kalau di abstrak tadi apa? Kita lihat ada enggak di abstrak tadi? Artikel ini ditulis untuk menjelaskan alasan masyarakat. Bapak ingin melihat alasan? Ya. Kemungkinan kalau saya lihat dari author maknanya nih, alasan atau makna. Ya harusnya kan tujuan dari studi ini adalah untuk mendeskripsikan atau untuk menggambarkan atau untuk mengidentifikasi makna, atau kalau alasan saya kira enggak menjadi main fokusnya sini, karena dia akan melihat untuk mengidentifikasi pelaksanaan ritual kan kalau saya lihat dari judul ini yang menjadi tujuan itu untuk mengidentifikasi pelaksanaan ritual tarikh asyik dan proses ya, dan proses serta makna yang terkandung dalam ritual tarikh asyik. Ya, jadi yang ingin dilihat itu adalah pelaksanaan, yang kedua adalah proses, yang ketiga adalah makna. Ketiga itu ya, itu aja. Jadi tujuan dari penulis itu disarankan seperti itu. Kasih catatan sebenarnya. Ya pada saat mengedit masih bisa kita bantu sebenarnya dari tataran daripada editor. Oke, catatan. Jadi belum memasukkan pada bagian pendahuluan, belum memasukkan pemetaan terhadap studi penelitian yang pernah dilakukan. Jadi studi awal itu bisa dilakukan terhadap apa yang pernah ditulis orang-orang di jurnal-jurnal internasional atau di jurnal yang sudah terindeks di SINTA. Dan juga bisa ditambah dengan data awal penelitian sedikit kalau memang ada. Jadi itu Pak catatan. Jadi mohon besok kita sudah melihat ada sitasi di dalam. Ya, jadi sitasi itu ada yang kami lihat itu ada enggak antara 3 dan 10 artikel sudah atau 3 atau sampai 10 hasil penelitian terdahulu yang sudah masuk di bagian pendahuluan. Itu kita lihat. Nah sekarang ini kan yang baru ada 1. Kemudian bela upacara 2, 3, 4 ya, baru 4 ya. Jadi kalau bisa antara tentang tadi ya 3 sampai 10 sudah memenuhi ya sih. Cuman coba dilihat lagi untuk artikel ini sudah dipublikasikan di mana. Kalau yang ini di buku itu bukan artikel. Berarti ada 3. Iskandar ini buku, bukan penelitian. Kemudian ini 1, 2. Saya yang Pebrisa ini karena ini dari mana nih Pak? Yang nomor 4.
Febriza, Nerti, Iriani, struktur upacara dan fungsi pertunjukan tarian asyik dalam pengobatan di Dusun Empih, Kecamatan Sungai Bungkam. Ini tidak ada siapa yang menerbitkan, kemudian tahun berapa diterbitkan. Nah, ini yang kata saya itu, yang referensi yang tidak dari sumber primer itu. Ya, mungkin ini dari blog atau dari mana kita tidak tahu. Ya, karena tidak jelas dari mana. Ini jangan sampai. Kemudian buku ini tahun 84 ya Pak ya. Tambo Sakti Alam Kerinci. Oke, mungkin sudah ada kemarin cerita-cerita Tambo dari Kerinci itu. Coba disarankan saja. Ini kan tulisan orang yang harus kita sarankan. Nah, kemudian bagian metode juga harus rigid. Desain penelitiannya apa? Sekarang desainnya adalah tentang positivistik dengan pendekatan kualitatif. Kemudian ada kutipan yang menurut pendapat siapa. Kemudian melalui pendekatan kualitatif, informasi tentang tarikh. Kemudian dalam peneliti berupaya memeriksa gejala secara objektif. Oke. Penelitian dilakukan di kelurahan ini berarti tempatnya. Kemudian teknik pengumpulan data. Ini yang harus jelas Pak. Jika dia wawancaranya bentuk apa, terbuka, tertutup, bagaimana siapa yang diwawancarai, apa bentuk item-item yang akan disampaikan kepada yang diwawancarai, kemudian data wawancara dianalisis dengan apa. Ini harus jelas. Artinya tidak pokoknya menggunakan observasi dan wawancara mendalam, tetapi tidak dijelaskan bagaimana kita melakukan wawancara, bagaimana kita melakukan observasi. Ini yang harus dirigidkan lagi. Kemudian informannya sudah ada. Ini sebenarnya terbalik. Harusnya informan dulu baru instrumen. Ya, informan dulu. Nggak mungkin instrumen dulu baru informan ya. Jadi ini terbalik ini paragraf ini. Kemudian baru data analisis data sudah bagus. Sejak awal penelitian karena proses produk dari proses untuk mengumpulkan data dilengkapi dengan catatan 8, tapi harus dengan apa? Misalnya data wawancara itu dianalisis dengan NBVO atau dianalisis berdasarkan tematisasi yang 4 itu dari tahapan coding sampai kepada menampilkan data, categorizing ya sampai kepada analyzing-nya itu dan presenting. Itu harus dijelaskan ya Pak ya. Oke, jadi ini mungkin ditambah dikit lah dengan betul-betul yang operasional, rigid yang dilakukan oleh peneliti di lapangan. Jadi tidak hanya sekedar kita mengambil kutipan-kutipan ya. Kalau sebaiknya ya bagian metode ini dihindari pengambilan kutipan-kutipan yang terlalu banyak dari pakar. Kenapa? Karena orang yang membaca artikel kita ini kan orang yang sudah pintar dengan metodologi, tidak perlu diingatkan lagi. Ya, jadi besok betul-betul yang operasional yang dilakukan oleh peneliti di lapangan. Ya, apa? Jika dia kualitatif, bagaimana bentuk kualitatif yang dilakukan? Kemudian instrumennya apa, informannya siapa, cara kriteria informannya bagaimana dan segala macam itu harus dijelaskan. Jika dia kuantitatif, samplingnya bagaimana? Kemudian persampelannya itu dilakukan dengan rumus apa dan segala macam itu juga harus rigid ya Pak ya, dan termasuk analisis data sampai. Nah ini pembahasan tidak usah Pak pembahasan atau analisis ya cukup, tapi ini kan artikel penelitian di Gaya Selingkuh Bapak memang pembahasan atau analisis. Ingat saya di template iya Bu, sehingga memang agak dilematis untuk menghapus atau analisis itu. Boleh, untuk edisi selanjutnya tinjau lagi setelah pelatihan ini kan belum terbit yang sekarang ya Pak ya. Yang untuk Desember kan belum terbit. Memang mau ditinjau, ya. Bapak tinjau sesuaikan dengan coba rujuk gaya-gaya selingkung ya seperti Ikro kan punya template. Nggak apa-apa dirujuk yang punya Ikro itu atau jurnal-jurnal yang sebidang dengan Bapak ya dengan Fikri ini dirujuk template-nya. Nah, biasanya bagaimana yang imprad itu? Jadi harus ada introduction atau pendahuluan, kemudian harus ada metode, kemudian ada hasil. Nah, hasil harus ada, kemudian pembahasannya. Jadi hasil dan pembahasan ini ada yang disatukan seperti di taklim disatukan antara hasil dan pembahasan. Ada yang dipisahkan boleh. Kemudian harus ada kesimpulan. Namun ingat rekomendasi itu
kalau memang harus ada kesimpulan dan rekomendasi, harus jelas nanti di artikel memang betul-betul bagian rekomendasi itu harus ada. Nah, yang selama ini ada di template kesimpulan dan rekomendasi, tapi tidak ada rekomendasinya. Itu yang paling banyak. Oke, boleh ditinjau lagi jika memang ini akan ditinjau. Tolong tadi kata saya template yang Bapak upload yang terbaru itu dinyatakan di sejarah jurnal. Ya, bahwa kami telah merevisi template ya, jurnal mulai daripada edisi ini. Jadi orang sehingga tahu ketika penilaian biasanya gini, ya, kita membaca artikel-artikel di jurnal Bapak itu kita ambil template-nya dulu. Kemudian kita bandingkan apakah artikel yang masuk ini sudah sesuai dengan template. Nah, jadi tolong itu masih bisa dilakukan ya Pak ya. Kalau memang Bapak mau ini masuk, karena ini kan langsung pembahasan. Padahal yang Bapak tampilkan ini kan semuanya hasil penelitian ya Pak. Ini hasil kan kasus pertama. Ini kan hasil bukan pembahasan. Artikel ini belum dibahas tapi ditampilkan dulu hasilnya. Yang hasil itu nanti adalah menyandingkan. Ya. Dari temuan ini disandingkan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu atau kajian literatur terdahulu. Jika dia sama, ya di mana letak kesamaannya? Jika dia berbeda, ya mengapa dia berbeda? Dan ada tidak penelitian lain yang mendukung temuan kita ini? Itu yang pembahasan. Nah, kalau sekarang ini kan semua yang ditampilkan baru dalam tataran hasil. Ya, ini yang kata saya tadi, basic book 73. Ya, tolong besok di-update untuk tujuan yang publikasi selanjutnya. Kalau ini nggak usah lagi. Ini tidak akan dinilai nanti kalau Bapak mengajukan. Yang diajukan justru kalau reakreditasi yang edisi Desember. Ya, yang akan diupload itu edisi Desember. Nah, edisi Desember itu nggak apa-apa lah, nggak bekerja keras, masih ada waktu, sekarang tanggal 9. Ya, oke, targetkan pokoknya 30 tank atau 31 tank Desember itu sudah publish. Berarti Bapak masih bisa bekerja 20 hari. Saya kira bisa itu Pak Muhammad. Semangat ya. Ya. Namun catatan tadi mohon diperhatikan ya Pak kalau memang ingin naik peringkat. Nah, ini juga ini Bapak tolong untuk penampilan data, ya ini masih tugas kita sebenarnya. Kalau penulis kan memang dia sudah ketika ini tidak dibaca oleh reviewer, ini coding saja, tidak peneliti ini, informan ini masih data mentah. Jadi yang pengkodean itu saja, codingnya itu, ya mungkin ini apa namanya, ini siapa? Ya ini baru mengcopy paste daripada data rekaman, dari transkrip data rekaman kemudian masukkan dari data ini. Jadi coding ya pengkodean itu yang paling perlu Bapak lakukan. Ya. Coba Bapak ada satu artikel kita yang terbit di EFL Journal di Jambi itu dengan pengkodingan, atau ada yang disilih satu artikel saya, ambil saja itu kalau memang Bapak ingin menjadi merujuknya ya pengkodingan. Ya, di artikel di Studies in English Language Education yang ada di UIN di Shakwala di Chile itu enak melihat codingnya. Jadi supaya dia tidak seperti kita hanya penulis ini hanya mengcopy paste dari transkrip mentah. Ini kan transkrip mentah yang diambil oleh penulis. Oke, kita sarankan. Oke, kemudian ini catatan kaki ya. 2019 wawancara dalam bahasa kelinci panggilan, tapi nggak ada sumber ya Pak ya? ET ini dari wawancara atau dari apa? Ya, nah coba wawancara mungkin. Iya, wawancara mungkin ini. Ya, tapi dia tidak merujuk. Nah, kemudian ini waktu pelaksanaan ritual tarik, ini semuanya data, ini bukan pembahasan Pak. Ini baru hasil penelitian namanya, belum ada bagian pembahasan. Nah, tempat ini baru hasil. Oke, ini peralatan ritual tare. Tetapi ingat tadi yang diinginkan kembalikan lagi ke tujuan 3 tadi. Yang diinginkan adalah pelaksanaan, kemudian nah ini malah justru tidak ada, berlawanan dengan tujuan artikel ini. Coba kita kembali lagi ke abstrak. Itu akan kita konfirmasi, kita lihat tujuan artikelnya apa sih? Ada 3. Ada enggak itu dijawab atau ditampilkan kembali di bagian hasil penelitian. Nah, kalau tadi kita lihat ini kan yang pertama dia ingin
melihat pelaksanaan, ingin melihat proses. Nah, tentu kita buka di bagian hasil ini. Ada enggak ini? Kalau ini tempat pelaksanaan ritual, oke lah, pelaksanaan ritual ada. Nah, berarti sekarang prosesnya peralatan ritual, mungkin itu ini untuk pelaksanaan mungkin. Tetapi prosesnya mana? Maknanya mana? Ngajun alat baru menampilkan data yang dua, Pak, yang maknanya mana? Baiklah, membersihkan, ada gambar madu ama fokusnya, udah bagus sebenarnya. Tapi tinggal lihat lagi apakah ini disesuaikan lagi. Sebenarnya catatan itu harusnya reviewer yang memberikan. Untuk pelaksanaan mana yang untuk proses. Kalau dua sebenarnya pertanyaannya. Pelaksanaan atau proses ritual, kemudian yang kedua ada makna ritual. Itu yang mau dijawab. Satu pelaksanaan ritual tare, yang kedua adalah makna daripada setiap kegiatan daripada ritual tare itu. Oke, jadi saya kira ini sebenarnya sudah ada di dalam. Oke, ini ada makna aktivitas dan perlengkapan ritual tare, mana ritual. Oke, di bagian 7 justru. Nah, seolah-olah ini ada, dan ketika kita mengedit akhir kita juga masih bisa melihat lagi apakah tujuan tadi sudah tergambarkan di dalam hasil penelitian ini. Oke, nah ini juga menjadi catatan ya Pak ya. Yang LAOD ini juga harus, padahal the International Journal Indonesian Society and Culture ya sudah ada DOI, sumber referensinya udah bagus, cuman belum diedit ya ketika kita melayout ya, tolong diedit ya kalau yang masih urut-urut besar itu, karena kita harus konsisten ya, konsistensitas itu juga dinilai. Nah kemudian ini Pak yang tadi kan ada yang kayak begini, ini kan nilai gaya penulisan itu kan cukup tinggi juga. Nah, yang seperti ini jangan terjadi ya Pak ya. Yang di tempat lain kan ada satu enter, harusnya di enter juga di situ. Ya, ini kan kita yang bagian ini, bagian jurnal, tidak penulis lagi yang harus melaksanakan. Oke. Kemudian nah ini juga 8. Ya, berarti ini adalah, jadi kalau masih bahasa Indonesia, jika hasil penelitian itu simpulan, Pak. Kalau yang kesimpulan itu adalah artikel konsep. Ya. Jadi simpulan dan saran atau simpulan dan rekomendasi. Jadi kalau dia konsep, baru kesimpulan. Jadi itu bedakan dikit ya Pak ya untuk besok. Nah ini yang kata saya tadi, daftar pustaka tadi Pak. Ini yang belum dia sudah punya manajemen referensi, tapi Bapak melupa mengedit. Dan ini Pak, kami akan hitung ini Pak. Satu-satu, ini berapa sekarang referensinya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 referensi. Nah dari 21 referensi ini ada berapa referensi yang terbaru? Ini kita hitung juga, ini 2006, berarti ini udah lama, 2012, oke, bisa. 2006 udah lama, 2007 udah lama. Kemudian 2018 1 berarti udah 2. 92 udah lama, 73 udah lama. Oke lah, 2010 masih terima 3. Ini 72, 2009 oke lah ini masih dipertimbangkan, tapi tetap akan di 3 baru. Kemudian 2017 4, ini 88. 2002 lama, 2001, 2000. Ini kan nilainya kan 1 sampai 4 itu. Ya. Kemudian kontemporer ini 2006, 77, 77. Berarti dari 21 referensi Bapak ini di jurnal Bapak itu cuma ada 4 referensi dari jurnal atau konferensi. Oke, berarti kalau 4 itu baru berapa persen? Di bawah 40%. Maka nilainya jika di bawah 40% itu baru dapat nilai 1. Untuk referensi. Jadi 1 baru, belum bisa nilai. Kita maunya kan 4.
Ya, berarti untuk mencapai nilai 4 tadi itu yang harus dilakukan ya Pak ya. Nah, kemudian kita setelah itu kan melihat kemutakhiran. Nah, sekarang kita melihat mana yang dari jurnal. Itu kita lihat dari jurnal. Dari 21 ini mana yang dari jurnal yang bereputasi. Oke, Ari Slaude. Oke, kita terima satu. Kemudian mana lagi nih? Ini yang Pak Briza, jurnal Sendra Tasik. Kita akan lihat apakah ini sudah terindeks di Sinta atau tidak. Oke, tapi masih kita hitung 2. Oke, yang ini. Oke, dari 21 ini yang dari jurnal hanya 2. Nah, 2 dari 21 berarti di bawah 40% dari sumber primer. Berarti itu nilainya masih 1. Ya. Nah, jadi itu ya Pak ya gambaran. Ini kan saya menceritakan gambaran daripada proses penilaian untuk artikel Bapak. Jadi untuk ke depan catatan-catatan yang saya ambil sampel dari artikel Bapak ini, mohon nanti kita betul-betul perhatikan sebelum kita publish di akhir Desember. Ya, sehingga ini keinginan dari Sinta 3 ini bisa masuk ke Sinta 2. Bahkan bisa, ini kan kajian Bapak menarik semua. Seperti ritual tarikh asyik ini kan sangat apa namanya, sangat memberikan nuansa kajian masyarakat minoritas. Ya, seperti kalau di Sumatera Barat itu kajian-kajian kepada suku Mentawai. Ya, kalau di sini kan masyarakat Pulau Pondok Tinggi Provinsi Jambi untuk ritual yang sudah lama atau yang katakanlah yang baru bagi pembaca untuk melihatnya. Oke, jadi ada tawaran sebenarnya pada artikel. Keunggulan ini kan sebenarnya ada novelty yang ingin ditawarkan. Cuman tadi dalam mengemasnya menjadi hal yang memenuhi standar, ini yang mungkin yang perlu Bapak lakukan lagi. Oke, silakan Pak kalau ada yang ingin ditanyakan sebelum saya lanjut. Saya ambil dulu satu-satu dari masing-masing jurnal. Silakan Pak Muhammad Agus. Baik, terima kasih Bu atas koreksiannya. Memang kemarin kami memang masih penganut Jabariyah gitu Bu ya. Kami sudah beri catatan, tapi memang belum dilakukan. Misalnya saya meminta untuk menambah referensi, tapi memang kadang-kadang autor tidak menambah. Jadi kami ya itu tadi, memang kesalahan kami terlalu penganut prinsip fatalistik Jabariyah gitu Bu ya. Dan manut aja gitu. Itu memang kesalahan kami. Terima kasih Bu atas catatannya ya, saya kira. Oke. Akan kami perbaiki di ya untuk edisi untuk reakreditasi yang harus Bapak lakukan. Kalau yang sudah tampil tidak akan kami nilai Pak. Nanti besok Bapak yang akan mensubmitkan di sistem Arjuna itu yang Desember. Yang Desember itu justru yang harus Bapak perhatikan lagi. Tentu catatan-catatan tadi yang. Baik, terima kasih Bu. Ya Pak. Oke. Altoriko masih bergabung? Altoriko? Masih Prof. Boleh kita bedah satu artikelnya? Siap Prof. Oke. Izin ya. Ya, Prof. Oke, ini anunya ya. Rumah jurnalnya ya. Ya, benar Prof. Ya, Prof. Oke, Altoriko. Ini milik kami juga ya, di sudah terakreditasi 2020, berarti yang penilaian periode 2 kemarin. Periode 2 September, Prof. Ya. Ya, baru ya. Baru. Sangat baru. Masih hangat-hangatnya. Oh, memang nanti setelah ini kan berarti kan sudah bisa nih. Untuk periode 2 kan penilaian untuk yang awal tahun ya. Iya, Prof. Berarti yang sekarang yang sudah terbit enggak yang sekarang? Yang sekarang sudah terbit baru 3 artikel, Prof. Untuk ini terakhirnya Desember. Ya. Karena periodenya itu Juli, Desember. Januari, Juli, ini Desember. Yang tiga ini ya? Ya, benar, Prof. Kan sudah bagus, sudah diansur. Tapi sudah satu artikel yang sudah dilakukan. Jangan yang boleh seperti ini, Pak. Yang Bapak lakukan sudah bagus. Artinya satu artikel sudah siap tahap review, kemudian diedit, di layout, kemudian tampil. Artinya tidak dari mana? Oke. Nah,
Jadi Arab di akhir daripada apa namanya di akhir Desember untuk tujuan submit, tentu ini harus sudah. Pak, ini masih bisa kan belum, UI-nya belum diaktifkan ya Pak ya? Loh, kamu sadar? Bukan aja Pak, kamu sadar? Iya Bu. UI kan belum aktif kalau. Belum diaktifkan Bu. Sudah, yang pertama sudah, yang kedua belum Bu. Oke. Sebenarnya kalau bisa Pak, yang pertama ini saya kira pendirian boarding school dalam bentuk mandiri. Saya kira untuk lokasi ini sebenarnya enggak usah ditampilkan ya Pak ya. Di ruang madrasah aliyah di Pekalongan. Nanti kalau untuk spesifiknya di Madrasah Aliyah Negeri 1 itu silakan di dalam metodologi saja dijelaskan. Oke, ini sudah. Kemudian kita ambil, boleh ini ya yang kita bedah satu ini. Saya anunya mana Pak? PDM-nya ini ya? Di bawah cover Bro ya. Di bawah cover. Oke. Sudah memiliki apa namanya? Sudah memiliki DOI. Tadi sudah diaktifkan, ISN-nya ada, kemudian judul tadi sudah saya komentari, dan ini ditulis dari institusi kolaborasi antara UIN dan IAIN. Bagus. Ini sudah bagus. Kemudian di artikel Bapak, ya oke, untuk afiliasi sudah nama kampus. Nah, kalau bisa Pak, tidak usahlah apa namanya dalam kurung ini. Oh, iya. Pakai singkatan ini ya Pak ya. Jadi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Cukup itu aja. Ini apa ini? Institut Agama Islam Negeri Pekalongan Indonesia. Nah, jadi IAIN-nya boleh kan masih bisa dilihat lagi guys lingkungnya ya Pak ya. Kemudian ini email ini kan sebenarnya ini kan koresponden autor kan Pak? Ya, harus ada kodenya di sini Pak, sebagai koresponden autor. Kalau sekarang ini seolah dia lepas saja. Nah, itu orang bertanya mana yang Muhammad Lukmanul Hakim ini emailnya. Nah, tapi kalau ini kita katakan boleh semua email dimasukkan, kemudian ada untuk yang menjadi korespondensi itu. Ini aja diambil lagi tanda bintang ini letakkan di sini bahwa dia adalah sebagai koresponden autor. Tanda bintang koresponden autor. Ya, emailnya ini. Oke. Kemudian abstrak sudah ada tujuan di study. Ya, boleh di study, boleh the study aims. Yang bagus itu the study aims. Kalau this ke yang lain nanti. The study aims to determine atau the study aims to determine the activities that exist in the boarding system. Ya, in the boarding school system in form of student independence at boarding school in Man Pekalongan. Oke. Jadi yang kecil-kecil kayak begini ini yang menjadi catatan. Ini nggak perlu pakai city. Ya, sense bahasa seperti ini ya yang harus diperhatikan. This research is included. Bapak tadi study, tiba-tiba sekarang sudah artikel ini ya. Artikel ini tadi kan study, sekarang sudah research pula lagi ya. Harusnya ini study juga atau it is included in the field research. Ini kan udah ada research juga di sini. Ya, jadi mungkin persoalan bahasa ini yang perlu dijaga lagi ya Pak ya. Kemudian data obtained from interview with the head of boarding house carries a meal dormitory and 3 boarding school student and observation related to teacher learning. Oke. Nah, the data analysis use ini jadi persoalan bahasa juga yang kena ini. Oke, data reduction enggak usahlah pakai. Jadi di abstrak hindari ada citasi. Ya, hindari ada citasi. Yang citasi itu letakkan dia boleh tadi di metode tapi jangan banyak atau di bagian body of the text. Jadi ini kan Miles and Habermas. Ya, Bapak ada orang sudah tahu dari data analysis, data reduction, presentation, drawing conclusion. Itu saja. Ini kalau ini kita kan pakai ink semua atau mau pakai apa ini orang bahasa ini yang akan menangani.
Oke, kemudian result of this study kan, that boarding school aims to form students who are independent, both emotional, economically, intellectual, and socially. Berarti dia menjawab yang pertanyaan ini. Determine activities-nya mana? That exists in the boarding school. Mana dia? Ini baru tujuan ini. Yang activities-nya mana? Kan ini kan determine the activities. Apa bentuk aktivitasnya? Forms of independent student at boarding school, such as washing. Kan ini activities-nya. The study found that the activities happen in the boarding schools are independence of student at boarding, such as washing clothing, washing cooking, utensil, cleaning the bed, as well as his room. The room, oke. Jadi tidak usah pakai the room. Nah, ini masih persoalan tata bahasa Inggris yang harus diperhatikan. So it is observed there will be special research on student awareness. Nah, kalau ini berarti ini baru proposal, Pak, belum hasil. Kalau so it is hope there will be itu kan future. Future itu adalah menyatakan sesuatu masih proposal penelitian. Ya, dia belum tahapan hasil. Jadi ternyata sense bahasa ini juga berpengaruh. Nah, pada kalimat ini, Bu Eka atau Pak Suwono atau Bu Wiwit sebagai orang bahasa Inggris, gimana rasanya? Jika ada so it is observed there will be special research on student self-awareness while at boarding school. Ya. Belum tuntas kan penelitiannya, Pak? Kalau menurut saya itu harus ke would be, Bu, past tense. Tuh. Special research on student self-awareness. Ya, would be special on student self-awareness. Ya, atau itu, saran kali itu, Prof. Nah, itu makanya harusnya tidak ada di abstrak. Kalau saran itu adanya di bagian conclusion and suggestion or recommendation. Saran makanya pakai will mungkin. Iya, tapi walaupun saran tetap tidak boleh pada abstrak. Boleh di abstrak. Ya, kalau saran itu adanya setelah di akhir kesimpulan. Nah, jadi itu yang menjadi catatan, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Ini kan masih bisa diperbaiki karena ini kan belum tank publish untuk edisi ini ya. Selama masih dalam rentang itu, Bapak masih bisa memperbaiki ini. Ya, masih ada kesempatan nanti. Coba diperbaiki selama dengan syarat DOI belum publish ya. Kalau DOI-nya sudah aktif ya jangan, akan berpengaruh nanti. Boleh, Bu, ya. Kalau DOI belum publish di edit metadatanya, Bu. Ya, masih boleh, tapi dalam rentang penerbitan. Artinya tidak lewat dari rentang penerbitan. Kalau keluar dari rentang penerbitan Bapak mengedit, itu yang kena. Masalahnya kalau sudah publish, Bu, takutnya nanti duplikat, Bu. Kalau DOI Google Scholar-nya belum ada, tidak duplikat dia. Oh. Yang nggak boleh itu jika Google Scholar-nya sudah aktif, DOI-nya sudah aktif. Tapi kalau dia baru artikel impress seperti kami, kalau sudah memang tidak sanggup lagi untuk tepat waktu semua artikel, biasanya kita impresskan. Dan pada rentang waktu itu baru kita edit yang mana yang harus muncul dulu. Ya, Pak ya. Baik, Prof. Yang kita boleh itu kita sudah aktif. Coba pastikan dulu di Google Scholar artikel ini sudah diindeks belum? Ya. Dia butuh waktu, Prof. Nah, kalau belum, coba edit secepatnya, Pak. Setelah pelatihan ini masih bisa mengedit beberapa poin ya yang tadi menjadi masukan, kemudian tapi pastikan DOI belum aktif, itu saja. DOI dan Google Scholar belum terindeks. Tapi kalau sudah terindeks jangan lagi. Baik, Prof. Ya. Baik, Prof. Ini masih bisa. Kemudian boarding school, siswa kemandirian. Kan saya nggak tahu kenapa penulis artikel ini menggunakan setengah bahasa Inggris, setengah bahasa Indonesia. Boarding school ini kan pesantren. Jadi dia memakai boarding school gitu. Karena sudah nomenklatur. Coba lihat lagi di Madrasah Aliyah ini kan sistem, Pak. Sistem yang madrasah yang nomenklaturnya kan Madrasah Aliyah ini. Bukan boarding schoolnya. Sistem pesantren saya kira ini, bukan
Ya jangan kita mau keren judul itu, tetapi ternyata justru ini yang akan akan menurunkan kualitas. Coba dipastikan lagi dengan nama, kan bisa dikontak sih itu penulisnya. Yang Bapak maksud ini pesantren atau boarding school-nya itu gimana Pak konsep di sini? Ini kenapa? Karena di kata kunci pun boarding school kan setengah-setengah juga. Siswa itu tidak perlu jadi kata kunci. Kata kunci itu kan search engine, apa yang menjadi fokus dari penelitian. Siswa saya kira tidak menjadi fokus, itu kan respondennya. Itu adanya di metodologi. Jadi kata kunci juga ditinjau lagi, Pak. Ini masih bisa Bapak kalau belum aktif di Google Scholar itu, dan kemudian coba dilihat lagi yang menjadi fokusnya ini apa sebenarnya sih. Saya kira bukan siswanya ini. Oke, kemudian di bagian pendahuluan tadi sudah, ini masih manual, Pak? Iya, masih manual, Prof. Belum menggunakan. Masih manual ya? Saya ini tidak bisa link dengan karena itu bisa kita cek apakah ini kalau dia manajemen referensi dia langsung link ke anunya. Walaupun dalam bentuk PDF. Ini masih manual. Usahakan jangan manual ya, Pak ya. Supaya nggak tinggal seperti ini tidak konsisten Bapak dengan gaya selingkuh Bapak. Pada Hairudin, Rama, Enaro, 2019, Haman 60 nggak ada. Ya, coba lihat lagi, termasuk ini semua ya. Ini kan saya tahu, ini manual Chicago yang Bapak gunakan. Tapi manual Chicago itu ada tata aturan. Nah, coba dilihat lagi dengan gaya selingkuh Bapak. Dan ini sudah cukup bagus, tapi ini Pak, hati-hati ini Pak. Ini kan tersambung. Chase Martin itu 2 suku kata itu, bukan 1. Itu Susanna Chase Martin. Ini kan dari Wikipedia ini. Nampak? Saya ambil. Ya, nampak Bro. Kelihatan Bro. Wikipedia ya. Ya, ini dari Wikipedia. Jangan sampai ini dilakukan ya Pak ya. Cabut lagi ini Pak. Minta diganti ini. Ini kan nampak ini. Langsung saya tahu saya di mana sumber Bapak ini. Ya, ini di Wikipedia. Oke Pak? Iya, Pak. Jadi kemudian termasuk yang Pearson, Campbell, Waters, Evans, Campbell, Waters, Pearson, Campbell, Yin. Ini pun pengutipan juga masih perlu dilihat lagi ya Pak ya. Jadi ini kenapa? Karena manual tadi. Nah, namun ini udah bagus sebenarnya, sudah ada penelusuran terhadap hasil penelitian dahulu. Dan itu sudah ada yang 2013, 2015. Referensi yang Bapak gunakan udah mutakhir ini Pak. 2010 tidak ada saya temukan di bawah ada 2008. Namun rata-rata ada yang 2020, ada 2018. Ini udah bagus Pak Musadat. Tinggal Pak Musadat tentulah teman ini ya dengan manajemen referensi. Ada tim usaha Zotero atau Mendeley? Ada Prof. Mendeley. Bantu masih kalau masih bisa diedit dalam 1 hari ini masih bisa ini saya kira. Kalau memang belum terlacak oleh Google Scholar. Ya supaya tidak seperti ini nantinya Pak. Kemudian kita lihat ini pendahuluannya terlalu panjang ini, hal yang terpenting. Kemudian tidak dan penulis Pekalongan di kait boarding school berbeda. Adapun tujuan penelitian ini adalah ya tujuan mengetahui kegiatan yang ada. Ini berarti kegiatan. Oke, sudah ditutup dengan tujuan, sudah bagus. Namun tolong dilihat lagi tadi catatan saya ya, dengan manajemen referensi ini masih bermasalah. Bapak menggunakan kajian literatur ya Pak ya? Ya, menggunakan karena pendidikan Islam itu kelihatannya perlu, Prof. Boleh. Ini tidak tidak kemutlakan, boleh pakai kajian artinya ya, boleh tidak. Nah, ini sudah ada, mengingat kajian literatur yang Bapak gunakan itu memang harus sesuai dengan tadi kan, lihat tujuan tadi. Ya, pada artikel ini. Tujuannya adalah untuk melihat pelaksanaan. Ya, pelaksanaan kegiatan yang ada di sistem boarding school. Ini deskriptif sekali ya Pak artikel ini. Jadi artikel ini sebenarnya tidak, kalau cuma hanya melihat pelaksanaan, ini kan artikelnya masih deskriptif, tidak nampak apa yang baru yang ingin dilakukan. Seperti pada artikel yang saya bedah tadi, dia menyandingkan orang belum melakukan ini. Namun kami di
artikel ini adalah ini yang tadi kita bedah menampakkan arts-nya, tapi di sini baru hanya sebatas. Jadi ini nanti kenanya di kontribusi bagi ilmu pengetahuan. Ini kenanya di situ, Pak. Jadi sebaiknya ada hal yang ditawarkan oleh peneliti yang baru untuk melihat daripada pelaksanaan boarding school ini. Apanya? Apakah dari segi tata laksana manajemennya ada berbasis apa yang baru? Kita tidak tahu. Itu untuk peneliti yang tahu. Tapi kalau hanya artikel ini hanya menjelaskan tentang pelaksanaan kegiatan saja, saya kira tidak ada yang mau ditawarkan dengan pembaca sesuatu yang baru. Jadi tolong ini juga menjadi catatan ya Pak ya. Nah teori juga pastikan itu, tapi teori-teori masih ada yang 2006, 2012 oke. Nah tapi tentu menyandingkan dengan apa yang menjadi persoalan penelitian, harus dilihat lagi di bagian teori. Apakah sudah cukup teori itu masuk di bagian ini. Nah itu kadang-kadang yang menjadi kendala kalau kita ada kajian literatur. Kemudian metode, metode termasuk dalam penelitian lapangan, kualitatif, deskriptif, kualitatif, tertulis ada 3, sudah diceritakan, tidak mengutip lagi teori, sudah menjawab. Nah ini kata saya, yang bergerigi-gerigi ini akibat dari, ya ini kan banyak ini beberapa aninya. Yang gerigi-gerigi ini akibat dari kita tidak menggunakan layout. Ya, yang digunakan adalah Word, ya layout Word. Nah coba dilihat lagi, kemudian penulisan daripada tabel, ya tabel karakteristik informan. Nah tabel ini sebaiknya coba dilihat lagi bagaimana yang standar. Ini juga ini kan terlalu rapat ini antara tabel dengan paragraf sebelumnya. Ini ya. Kemudian tabel ini ya silakan selama konsisten dengan garis lingkung ini bisa dilakukan. Tadi kan dalam tujuan itu ingin melihat pelaksanaan ya Pak ya. Boarding school. Sistemnya bagaimana? Ini masih terlalu kualitatif. Kenapa tidak ada misalnya dalam bentuk tabel-tabel yang seperti ini Pak? Ini kan sudah tabel dinyatakan walaupun kualitatif kan bisa ditabelkan ini bagaimana sistemnya berdasarkan indikator sistemnya terbuka, tertutup atau MBM ya manajemen berbasis madrasah atau manajemen berbasis pesantren, saya tidak tahu, itu kan tergantung peneliti yang tahu. Jadi dibikin dalam tabel kemudian baru dijelaskan diuraikan seperti ini. Boleh kualitatif seperti itu. Karena ada instrumen pendukung yang akan kita nilai. Nah kemudian ini sistem, tapi yang pelaksanaannya mana? Boarding school. Ya itu, yang kata saya dia sudah ada, cuman tapi tidak merujuk langsung kepada tujuan penelitian. Pak, pembahasan penelitian sudah dipisahkan. Pak, saya kenapa berbeda nih Pak? Coba di heading Bapak kan ada angka nomor 4 nih. Nah, metode huruf besar enggak? Hasil dan pembahasan, kemudian hasil penelitian, sistem boarding school, Ini pakai ini ya. Kemudian pembahasannya dipisahkan, Sudah, kemudian coba dipastikan bahwa di pembahasan ini menyandingkan ya. Temuan penelitiannya apa? Boarding merupakan sebuah sistem, ini teori lagi. Asrama santri, kemudian apa tuh temuan penelitian ini? Disandingkan dengan penelitian konsep sekolah boarding school ini hampir sama, ini mengulangi lagi hasil. Kemudian di pesantren terdapat masjid, sedangkan di boarding school sebuah masjid diganti dengan aula. Ini kan cerita lagi tentang profil pesantren itu. Mana yang akan tetapi tujuan yang sama, yaitu membentuk manusia yang cerdas. Sudah diklaim dengan teori, kemudian sistem pendidikan sebenarnya dapat memberikan pengawasan terhadap siswa dalam melakukan kegiatan dengan adanya, kemudian katanya dilakukan manajemen waktu sistematis dan memadai. Ini yang didukung oleh Usman. Sudah nampak, sudah mulai bagus. Cuman tinggal menyatakan apa sih jika dia berbeda itu letaknya di mana dan apa yang membuat dia berbeda. Ini yang tidak nampak, Pak. Kalau dari pembacaan saya di sini.
Kemudian ini yang baru ya, pembiasaan sebagai penguat dari kemandirian ini yang mau ditawarkan. Oke, sudah ada nampak. Nah, ini penutup. Di gaya selingkuh memang penutup ya, Pak? Ya, di gaya selingkuh kita menggunakan istilah penutup, Prof. Jadi selama konstitusi Pak, tapi yang bagus itu memang simpulan. Ada penelitian. Tapi karena sudah gaya selingkuh, tapi kalau memang sekali mau merevisi, ya revisi yang sesuai dengan template-nya Junata Akreditasi. Nah, kemudian termasuk tadi ya, kalau untuk saya tidak akan mengulangi cara menghitung daripada referensi, yakinkan betul yang saya syaratkan untuk referensi ini, mana yang jurnal itu dihitung, kemudian berapa jumlah referensi, kemudian termasuk melihat derajat pemutakiran. Ya, itu ya Pak Musadat, silakan jika ada yang direspon. Baik, Prof. Makasih banyak, Prof, atas masukannya, Prof. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman pengelola jurnal semua, untuk Prof. Martin selaku narasumber. Terima kasih juga untuk Pak Anton Widianto selaku koordinator kegiatan ini. Akhirul kalam, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.